Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, syada la ilaha illallah, syada Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, saya hormatin para senior hadir malam ini. Ada Bang Kamal Firdaus dari Jogja, kemudian ada Bang Herman Mukhtar dari Bandung, kemudian hadir juga Profesor Hafiz Haima di Jambi ya, Bang. Jambi. Ini alhamdulillah juga bergabung Kakanda Majid Jalil, mantan Ketua BMKG hadir, kemudian Bang Rahman Usman dari Batam hadir, kemudian tentu Bang Edi Putra, alhamdulillah ikut hadir juga, mantan Ketua BMKG, kemudian ada Darwina Kakanda Arya Gunawan, ini keponakannya Bang Kanda Om Kamal Firdaus juga hadir, kemudian ya, kemudian seluruh panitia, kemudian penulis, ya ini ada juga hadir Ketua BMKG Jakarta, Dindo Muslim. Baik, Bapak-bapak dan Ibu semuanya, mohon maaf saya tidak sapa satu persatu karena waktu juga ya. Malam ini seperti yang sudah direncanakan sesuai dengan undangan, malam ini kita akan melaporkan progres kegiatan penerbitan buku 65 tokoh dan pemikirannya ya, tokoh Jambi. Sebelum kita masuk kepada agenda yang selanjutnya, untuk itu saya memohon kepada Ketua Umum BMKG, Kanda Sapri Nusan, untuk memberikan masuk arahan, sambutan kepada kita semua. Untuk itu saya persilakan Pak Ketum. Baik, terima kasih Adinda Sauki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini yang hadir, saya lihat dalam daftarnya ini para senior semuanya. Terima kasih sekali atas kehadiran para senior. Saya merasa berbahagia sekali walaupun sudah senior tetap mempunyai pikiran untuk bersama-sama membangun Jambi itu. Nah, bisa hadir bersama-sama. Barangkali juga tidak perlu saya sebutkan satu-satu. Tadi Adinda sudah menyebutkan, Adinda Sauki sudah menyebutkan, ada Bang Majid, Bang Rahman, Bang Hafiz, dan seterusnya. Banyak sekali dilaporkan 27 yang hadir. Barangkali nanti juga ada yang menyusul. Nah, tentu yang pertama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam kondisi pandemi ini juga yang masih belum berakhir, tapi kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat walafiat. Ya, tidak terkena corona. Itu saya menghimbau kepada kita semua, mari kita tetap menjaga COVID, kesehatan, disiplin, kemudian tentu menjaga imunitas supaya sehat sehingga tidak mudah terserang corona. Meskipun sudah melandai, tentu saya juga mengimbau mari tetap kita menjaga, mewaspadai. Jangan karena sudah melandai, kegiatan masyarakat sudah mulai banyak kelihatannya, terus kita lalai. Karena corona ini belum berakhir. Tentu pada malam hari ini sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh Adinda Sauki sebagai Ketua Pelaksana Penyusunan buku 65 tokoh dan pemikiran. Nah, kita akan mendiskusikan ini kalau tidak salah yang kedua kita membicarakan. Nah, pada malam hari ini hadir para senior yang nanti tentu akan memberikan masukan. Meskipun di waktu yang lalu saya sudah menjelaskan kenapa kita menulis buku ini, ya, tapi karena malam ini barangkali ada yang baru hadir, saya mengulang sedikit.
pemikirannya dimulai di dalam program BMKJ nasional itu dulu kita ingin melaksanakan silaturahmi para cendekia Jambi. Itu oleh Pak Sauki sudah direncanakan, sudah ditetapkan tempatnya untuk menghadirkan para tokoh-tokoh Jambi, cendekia Jambi, profesor, doktor, orang-orang yang punya ahli tertentu ya di bidang politik, bidang pemerintahan, pengusaha dan lain sebagainya. Tapi karena kondisi COVID ini ya yang terus berlanjut sehingga acara itu tidak dapat dilakukan. Maka saya berpikir tentu kegiatan itu harus tetap kita lakukan. Nah, dengan situasi yang seperti ini, maka yang bisa kita lakukan adalah melalui Zoom, melalui Zoom meeting. Banyak sekali program-program BMKJ yang sudah kita susun, tertunda pelaksanaannya, karena sebagian besar kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara fisik. Seperti contoh kita ingin gelar budaya. Saya ingin buat taman mini itu ada gelar budaya. Setiap bulan itu ada muncul budaya kabupaten mana, kabupaten mana. Termasuk juga pembinaan generasi muda. Pak Sauki sudah membuat perencanaannya untuk melaksanakan latihan kepemimpinan generasi muda. Nah, semua itu mengumpulkan orang-orang, nah tidak mungkin dilakukan. Maka dalam program Temu Cendekia ini, saya dan Pak Sauki mencoba merubah untuk menyusun buku. Nah, pemikirannya pada saat kita mengumpulkan tokoh itu tentu kita ingin mendapatkan pikiran-pikirannya. Nah, kita tahu kita mempunyai tokoh yang banyak sekali tersebar, yang hebat-hebat, ya, baik akademisi, praktisi, kita luar biasa. Nah, sebenarnya kita ingin menghimpun pendapat-pendapat itu, pandangan-pandangan, ya, bagaimana kita membangun Provinsi Jambi. Terutama bagi kita yang berada di luar Provinsi Jambi ini, tentu yang dapat kita berikan itu adalah pemikiran, sumbangan pemikiran. Kalau kita mau menyumbang uang, barangkali sulit bagi kita untuk mengumpulkan uang. Tetapi saya kira melalui pemikiran-pemikiran, itu yang dapat kita sumbangkan. Apalagi dalam suasana seperti sekarang ini, kita tidak bisa banyak berbuat secara fisik, ya bertemu secara fisik, maka pemikiran-pemikiran melalui kegiatan seperti inilah yang bisa kita lakukan. Nah, buku ini sengaja saya minta ditulis 65 tokoh dan pemikirannya. Nah, tentu ada yang bertanya kenapa 65. 65 itu adalah ulang tahun Jambi yang ke-65 nanti pada bulan Januari 2022, tanggal 6 Januari. Nah, maka dibuatlah 65 tokoh itu. Nah, saya merasa berbahagia sekali, saya dilaporkan oleh Adinda Sauki, sampai dengan hari ini sudah terhimpun itu 100 tokoh ya, Adinda Sauki. Nah, cukup banyak, ya. Nah, memang di dalam diskusi setelah saya minta untuk dilemparkan supaya diskusi tentang buku ini, ya, banyak memang yang memberikan komentar, yang mendiskusikan apa ukurannya tokoh itu. Itu yang didiskusikan. Nah, tentu itu baik sekali, bagus sekali. Ya, tetapi saya mengatakan kepada Adinda Sauki, kita ini banyak tokoh, tetapi kita tidak pernah menokohkannya, sehingga kita menjadi miskin tokoh. Nah, saya berharap melalui penulisan buku 65 tokoh ini, kita mulai menghimpun tokoh-tokoh kita itu. Ya, karena saya sudah minta untuk dikelompokkan tokoh-tokoh ya yang mempunyai kompetensi spesifik, baik di bidang akademis maupun praktisi. Ya, seperti saya pernah mengatakan, kita ingin mengembangkan Jambi itu dengan melihat potensi spesifik Jambi yang kita miliki. Nah, buku itu kita akan arahkan ke sana. Sumbangan pemikiran kita, bagaimana kita membangun Jambi itu, ya dengan melihat potensi spesifik yang kita miliki. Ya, maka kita meminta nanti pandangan dari 65 tokoh itu. Ya, nah tentu nanti akan terjadi keberagaman versi pemikirannya. Nah, kita akan kaya dengan pemikiran-pemikiran itu.
Ya, misalnya kita bicara tentang pariwisata. Nah, nanti kita akan mencari siapa tokoh kita di bidang pariwisata ini yang paham dengan pariwisata ini. Bagaimana sih mengembangkan pariwisata Jambi itu? Demikian juga bidang pertambangan. Siapa kita yang ahli di bidang itu? Paham tentang pertambangan, tentang perkebunan, tentang pertanian, ya, dan lain sebagainya. Itulah kita berharap pandangan-pandangannya nanti yang akan kita himpun dalam buku 65 tokoh yang Allah, kalau buku itu bisa kita wujudkan, saya berharap nanti pada saat perayaan ulang tahun Jambi yang ke-65 ya, tanggal 6 Januari 2022 kita bisa menyerahkan buku tersebut. Insya Allah sekarang kita sudah menulis buku 3. Satu buku sudah selesai. Buku yang sudah selesai itu adalah Filosofi Ragam Batik Jambi. Bukunya sudah jadi, bagus sekali. Saya juga baru tahu ternyata kita Jambi itu mempunyai batik yang luar biasa, ragamnya, filosofinya. Ya, tetapi orang tidak mengenalinya. Nah, insya Allah melalui buku itu kita ingin mempromosikan batik Jambi itu. Ternyata penuh kandungan makna di dalam batik Jambi itu. Seperti contoh, batik itu ada yang dibuat dari tulisan Incung Kerinci. Bukan saya karena saya orang Kerinci, tidak, tetapi itu luar biasa. Ya, tulisan Incung Kerinci itu apa maknanya? Ternyata kita punya tulisan. Artinya kalau kita sudah punya tulisan itu, budaya kita itu maju sebenarnya, dulu hebat, sudah punya tulisan. Nah, salah satu diantaranya. Tentu banyak lagi nanti yang lain-lain. Banyak yang muncul di batik tersebut, filosofi-filosofinya yang menggambarkan kekhasan Jambi. Nah, itu diantaranya. Kemudian juga yang sedang ongoing itu adalah buku Jejak Sang Jenderal. Nah, kebetulan itu saya yang juga meminta menulisnya. Itu ditulis karena saya selama mengikuti pilkada kemarin itu sudah mendatangi atau menjalani 237 titik. Mulai dari ujung Jabung, Ombak Bedebur, sampai ke air terjun Telun Berasap Kerinci. Sudah saya datangi 237 titik. Jadi saya memahami betul bagaimana kondisi Jambi itu. Ya. Nah, untuk itu saya menulis bukunya itu, ya, tentang jejak itu. Dengan segala potensi-potensinya, nah, kita ingin juga mengembangkan itu. Di samping itu, saya juga ingin memberikan fokus di buku yang kedua itu, buku Jejak Sang Jenderal itu, saya melihat ada ketimpangan. Sumber daya alam yang kita miliki itu luar biasa. Tetapi sumber daya manusianya masih rendah. Nah, ketimpangan itu yang ingin kita bangun. Bagaimana kita mendorong supaya sumber daya manusianya juga tinggi, supaya bisa mengelola sumber daya alam yang hebat yang kita miliki itu untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau sumber daya manusianya rendah, bagaimana mungkin kita bisa mengelola sumber daya alam itu dengan baik. Nah, buku yang ketiga ini juga merupakan rangkaian dari itu. Ya, kita ingin melihat pandangan-pandangan para ahli, ya, para tokoh-tokoh kita, tentu yang sesuai dengan kompetensinya dan bidang spesifik yang saya bilang. Nah, itu di dalam diskusi saya mendengar memang banyak perdebatan tentang sebutan tokoh itu. Nah, tapi saya sudah mengatakan tentu penulis kita BMKJ itu mempunyai indikator, ya, mempunyai kriteria untuk menetapkan tokoh itu. Tentu kita tidak juga sembarangan, ada panitianya, ada timnya yang mengklarifikasi, ya, sesuai dengan kebutuhan buku kita yang 65 tokoh itu. Lebih jauh yang sebenarnya saya inginkan seperti yang saya katakan di awal tadi, kita kaya tokoh tapi miskin tokoh, karena kita tidak pernah menokohkan tokoh kita. Nah, saya berharap dari sini akan lahir itu. Kita akan memulai siapa tokoh di bidang pariwisata, siapa tokoh di bidang ekonomi, siapa tokoh di bidang budaya dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita mulai membangun itu. Nah, memang kita ini kan sering sekali sebenarnya banyak pemikiran-pemikiran, tapi kita sungkan, gengsi untuk mendengarkan pendapat orang. Ya, tidak mau mendengarkan pendapat orang. Nah, saya kira melalui buku 65 tokoh ini kita berharap
banyak pemikiran-pemikiran bagaimana kita membangun Jambi sebaiknya itu. Dengan berbagai perspektif tadi itu, ya, dengan kompetensinya. Nah, itulah kira-kira buku yang ingin kita tulis, tetapi Bapak-bapak semuanya tentu tidak membayangkan bahwa itu buku itu akan menjadi 1 meter karena 65 tokohnya, bahkan sudah ada 100 tokohnya. Bukan itu, bukan seperti itu. Ya, itu tentu dalam pemikiran saya nanti ada lanjutannya. Jadi di dalam 65 tokoh itu kita inginkan tentu yang pertama profil tokohnya. Yang kedua adalah pemikirannya apa untuk membangun Jambi itu sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Nah, barangkali nanti tokoh itu memberikan 1, 2 sampai 3 halaman. Ya, saya pikir 65 buku itu akan sekitar 250 sampai 300 halaman nanti. Nah, kalau itu sudah kita punya, nah itulah ragam pemikiran bagaimana membangun Jambi itu. Tetapi tentu tidak berhenti di situ. Saya juga nanti meminta, misalnya Profesor Hafiz Aima nanti sudah memberikan pandangannya, pendapatnya bagaimana. Mudah-mudahan Profesor Hafiz menulis buku tentang itu. Barangkali juga bisa membuat konsep tentang itu. Tentang apa membangun Jambi itu dengan pemikiran itu. Nah, itu lanjutannya nanti. Ya, tidak berhenti sampai di itu. Ini hanya saya pikir sebagai starting point. Ya, untuk memulai pemikiran-pemikiran itu. Nah, tapi nanti akan berkembang. Nanti di bidang pariwisata, siapa tokohnya? Barangkali kita berharap menulis buku tentang pariwisata, membangun pariwisata Jambi itu bagaimana. Tentang perindustrian, bagaimana kita membangun sebuah Jambi itu ada daerah industri khusus, seperti katakanlah Batanghari misalnya. Nah, daerah perkebunan tadi bagaimana sih sebenarnya perkebunan yang baik itu, dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu pengantar dari saya pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para senior semua. Saya merasa bangga dan berbahagia sekali nih. Senior-senior ini sudah berkenan hadir untuk ikut bersama-sama dengan kita mencoba menulis buku ini. Saya kira demikian, Adinda Sauki. Nanti tentu akan berkembang dalam diskusi-diskusi kita. Terima kasih, Pak Sauki. Ya, makasih. Makasih, Kakanda Sapril Nusal, ketum kita yang terhormat. Tadi sudah jelas kira-kira arahan dari beliau bahwa buku ini adalah akan menjadi jadi buku ini adalah mengumpulkan tokoh-tokoh yang punya pemikiran yang berbeda-beda sesuai dengan kompetensinya. Sebelum kita lanjutkan dengan diskusi, mohon berkenan saya menampilkan slide yang sudah kita sampaikan, tapi supaya diskusinya lebih terarah, supaya tidak ada tidak ada perbedaan tentang tadi melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi. Saya akan tampilkan dulu guidance menulis buku ini sehingga nanti kita dapat arahan yang lebih jelas. Mohon izin saya menyampaikan beberapa slide sebelum kita diskusi. Ini kelihatan ya, Kando semua? Kelihatan, baik. Saya mau tampilkan ini sebagai guidance kita, kemudian dari sini nanti kita akan diskusi. Ya, jadi penerbitan ini adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketum, 65 profil tokoh. Tentu ada banyak masukan, apa nggak sebaiknya 100 aja sekalian gitu ya, mumpung tokohnya ada 100 gitu ya. Nah, ini juga nanti kita coba diskusikan. Sebenarnya ada pemikiran ya, permasalahannya adalah penulisnya terbatas. Kita cuma punya 8 penulis, sehingga untuk menulis tokoh begitu banyak butuh waktu yang kita khawatir tidak bisa terkejar gitu ya. Itu salah satu pemikiran. Kedua, juga kita akan menghubungkan ini dengan 65 tahun.
Ya. 65 tahun 65 tahun ulang tahun Jambi. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan oleh juga Pak Ketum bahwa ini insya Allah bukan buku yang pertama. Akan kita lanjutkan dengan buku yang kedua, ketiga, dan seterusnya dengan tokoh-tokoh yang lain, gitu ya. Dan kita akan mengangkat tokoh-tokoh yang lain yang banyak ya ada di seluruh Indonesia maupun di luar, gitu ya. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan juga Pak Ketum, nanti dari tokoh-tokoh itu akan dibuat lagi buku-buku khusus, gitu ya, yang spesifik terkait dengan masalah kompetensinya. Nah, tentang buku tadi sudah jelaskan ya. Buku ini akan dijadikan, tadi ada buku ini adalah buku 65 tokoh perantauan. Jadi kata perantauan ini penting supaya nanti kita tidak kejebak lagi dengan mengangkat isu-isu kenapa tidak anggota DPR di Jambi, kenapa nggak mantan wali kota, bupati, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah tokoh perantauan. Yang kedua, buku ini diterbitkan sebagai bagian peran dari BMKG untuk memperingati ulang tahun ke-65 Jambi. Yang ketiga adalah ini sebagai starting point untuk kita mengumpulkan ya buku-buku, menerbitkan buku-buku berikutnya dan mengumpulkan para tokoh-tokoh. Ini spesifikasi bukunya, ya masalah ukuran disampaikan oleh Kanda Nazula ya, Kanda Yul, itu nanti kita bisa diskusikan ukurannya. Yang jelas buku ini beredisi khusus, lux, kemudian kertasnya HVS, bergambar, hardcover, ya, dan color. Jadi ini karena ini kita mengangkat tokoh-tokoh, tentu bukunya harus sangat baik. Berikutnya tujuan. Nah, ini penting tujuannya. Satu, mengangkat potensi tokoh-tokoh perantauan atau diaspora Jambi atas prestasinya baik di kancah nasional ataupun di kancah global. Yang kedua, memberikan masukan dari berbagai perspektif pemikiran untuk pengembangan potensi spesifik Jambi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketum. Kemudian yang penting juga adalah ya, memberi motivasi kepada warga Jambi, khususnya generasi muda, untuk berprestasi dan ikut berkontribusi kepada kemajuan Jambi. Nah, ini banyak tanggapan-tanggapan, misalnya kenapa tokohnya yang dicantumkan tokoh-tokoh yang tidak pernah selama ini memberikan masukan-masukan Jambi atau berkiprah atau tidak pernah berkomunikasi dengan kita atau tidak pernah aktif BMKG. Nah, ini jawabannya justru karena itulah kita akan merangkul mereka. Dengan merangkul ini insya Allah nanti mereka akan bergabung gitu loh ya. Yang selama ini mereka tentu tidak tahu manfaatnya BMKG itu apa, salurannya tidak tahu seperti apa. Inilah saatnya kita untuk mulai mengangkat mereka atau mengajak mereka. Kriteria tokoh. Nah, karena ini kita berpikir kepada pemikiran mereka untuk Jambi, ya tentu pemikiran yang saat ini yang aktual dan faktual, yaitu tentu mereka masih hidup. Pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak mengangkat tokoh-tokoh yang sudah meninggal yang punya kontribusi pada Jambi? Tentu ini adalah bagian nanti yang kita akan pikirkan. Kita akan punya mungkin edisi khusus buku tentang itu. Yang saat ini kita pikirkan adalah edisi yang lebih aktual dan faktual untuk ke depan. Kemudian yang kedua adalah perantauan atau diaspora. Nah, ini juga untuk menghilangkan perdebatan. Jadi mereka yang berkontribusi di luar Jambi untuk memberi masukan kepada pimpinan-pimpinan daerah di Jambi, wali kota, bupati, sampai camat, sampai desa. Supaya dapat out of the box daripada pemikiran yang ada selama ini di mereka. Kemudian kriterianya apa? Mereka tentu boleh lahir di Jambi, sekolah di Jambi, pernah kerja di Jambi, tinggal di Jambi, atau mereka pernah ya berkontribusi untuk Jambi. Jadi ini supaya juga clear, jangan sampai nanti ada perdebatan lah ini dia bukan orang Jambi, tidak lahir Jambi, nggak ada masalah ya. Itu. Kemudian atau dia concern dengan Jambi. Kemudian berprestasi baik di skala nasional, global ya. Tentu prestasinya berbeda-beda tergantung kepada kompetensi masing-masing. Dan yang terakhir ini yang berikutnya adalah berintegritas. Ini penting. Contohnya adalah tokoh yang kita diusulkan setelah kita googling ya, ternyata ada kasus. Ya, ada kasus misalnya adalah menjadi saksi. Satu kasus yang dicuriga ada kasus. Sehingga kita drop, nggak kita masukkan gitu ya. Gitu. Jadi integritasnya penting sekali. Ya. Kemudian berprofesi sebagai akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, politisi, olahraga, seniman, dan lain-lain. Yang mungkin banyak sekali profesi yang tidak bisa kita uraikan di sini. Berikutnya adalah sistem seleksi. Ya. Tokoh ini dipilih berdasarkan masukan dari berbagai pihak.
Nah, jadi ini kenapa saya sampaikan kemarin mau disebarkan di grup WA biar kita dapat masukan. Karena saya pribadi atau teman-teman panitia atau pengurus itu tentu tidak punya banyak informasi tentang toko, ya. Nah, tentu kita perlu sebanyak mungkin, semakin banyak, kalau perlu 1000 pun nggak ada masalah, gitu. Karena dari situlah berarti kita punya banyak toko, ya. Yang kedua, informasi toko ini akan kita verifikasi, baik melalui referensi. Selama ini kita banyak melalui referensi dari ini, gitu. Sehingga toko ini betul-betul qualified, kemudian betul-betul ada dasarnya. Kemudian toko ini juga kita klarifikasi di internet, misalnya tadi kayak kasus ada toko yang diusulkan ternyata bermasalah gitu ya kita drop gitu ya. Sekarang kan sosial media, gampang saja ngecek, misalnya ngecek toko ya titelnya apa. Kemarin kan ada tulisan tuh yang dari kita tuh banyak namanya salah, misalnya Bang Edi Putra Irawadi. Nah, saya kan lupa itu I sama Yengki itu. Padahal saya ini sekjennya beliau dulu. Saya lupa itu, jadi Irawadi pakai Yengki bukan I. Nah, saya cek aja di internet. Cek Google ada nama lengkap nama Edi Putra Irawadi. Ya, begitu juga dengan misalnya yang lain-lain. Cek aja di internet nama lengkap di sana ada. Ya, jadi inilah pentingnya sosial media atau googling ya sehingga kita dapat nama lengkap jabatannya gitu ya. Bahkan ada di Wikipedia semua. Kemudian kandidat toko akan dibahas oleh tim yang telah ditunjuk oleh BKMKG. Nah, jadi ini tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwa ini adalah otoritinya BMKG ya. Jadi BMKG ini sudah menunjuk tokoh-tokoh tadi penasihat-penasihat yang qualified. Ada Bang Rahman Usman, ada Bang Edi Putra Irawadi, semua adalah tokoh-tokoh. Ya Bang Herman Mukhtar, Bang Majid Jalil dan semua. Mereka akan beri masukan-masukan ya kepada kita sehingga nanti tokoh yang kita pilih itu betul-betul adalah tokoh-tokoh yang layak ya mewakili tokoh yang 65 itu. Tentu ini tidak sempurna. Pasti ada kekurangan-kekurangan, tapi dari kekurangan itu kita akan perbaiki ke depan. Bisa saja nanti kita terbitkan edisi kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian tim akan melakukan konfirmasi kepada tokoh terpilih untuk diklarifikasi dan minta kesediaannya. Karena ada beberapa tokoh juga yang tidak bersedia. Misalnya contoh ya yang disampaikan di grup, misalnya adalah siapa namanya, misal Bang Tando, Pak Tando. Ya, dia bilang, waduh saya nggak layak jadi tokoh dan lain. Nah, beliau memang orangnya humble, ya orangnya memang merendah, memang dia tidak mau. Ya nanti kita konfirmasi. Ya kalau perlu nanti Pak Ketum telepon beliau. Ya, kira-kira seperti apa. Kalau memang beliau tidak bersedia ya sudah nggak usah gitu ya. Kemudian lain-lain. Misalnya ada tokoh juga, misalnya tokoh senior gitu ya. Nah karena sudah terlalu senior ya sudah mungkin bukan masanya beliau lagi ya. Kita angkat dari tokoh-tokoh yang baru gitu ya. Itu kira-kira yang perlu kita diskusikan nanti. Berikut adalah tim. Ini tim penasihatnya ada Profesor Hafiz Aimah hadir malam ini, Prof. Kemudian Dr. Hadir Basarudin. Saya mohon maaf kalau urutannya terbalik-balik gitu ya. Saya mohon maaf. Tidak ada maksud untuk mengurangi itu. Atau kalau ada misalnya nama yang salah, ya ada Kakanda Majid Jalil malam ini juga hadir. Kemudian, nah ini saya mohon maaf tuh Edi Putra Irawadi belum saya Edi Putra Irawadi itu pakai I masih India, belum saya ganti lagi. Kanda Rahman Usman hadir malam ini, Kamal Firdaus hadir malam ini, Herman Mukhtar hadir malam ini. Ya, kemudian penanggung jawab tentu Ketua BMKG, Ketua Pelaksana saya, Sekretaris ada Bang Suwarna hadir malam ini, Wakil Sekretaris ada Dindo Halim hadir malam ini, Bendahara ada Dinda Perseda, Wakil Bendahara ada Dinda Wati, kemudian dana ada sponsorship ada Dinda Ike, Bang Ike malam ini hadir. Ada Humas Pubdob Ramdansa malam ini nggak bisa hadir karena lagi sakit, lagi operasi usus buntu. Kemudian tim editor ada senior kita, senior saya juga. Ini beliau ini tadi ditanyain juga sama Om Kamal apakah Arya hadir atau tidak. Saya bilang saya lupa kontak. Nah, alhamdulillah malam ini hadir dari Wina. Ya, Arya Gunawan. Kemudian Asikin Hasan hadir malam ini. Ya, beliau adalah tokoh, ya, kurator. Kemudian Bang Yul hadir malam ini. Ya. Kemudian Ida Marianti hadir malam ini. Hadir, Ida. Kemudian Yuros hadir. Kemudian Dinda Nuzran hadir ya. Kemudian Ridwansa, Dinda Ridwansa ini juga hadir. Kemudian tim penulis ada Muslimin Tanja hadir malam ini. Beliau adalah Ketua BMKG Jakarta. Riko Adrian hadir malam ini. Ya. Kemudian Saryanto
beliau adalah dosen di UIN tadi ditanyakan oleh Kanda Kamal ya, walaupun beliau sekarang lagi di kampung ya di Jawa. Kemudian Tio Fernando hadir malam ini, kemudian Septa Dinata hadir malam ini, Pawas ya hadir malam ini, kemudian Fatimah tidak bisa hadir karena ada acara, kemudian Anita hadir malam ini. Inilah tim semua yang lengkap. Tentu tim ini tidak sempurna ya, masih ada kekurangan di sana sini. Insya Allah mudah-mudahan kita perbaiki ke depan. Nah, memang kesulitan kita adalah jumlah penulis yang terbatas, 8 orang untuk menulis 65. Ini bukan suatu kerjaan yang ringan dalam waktu singkat, tapi insya Allah mudah-mudahan dibantu oleh senior-senior, ya, yang mereka juga adalah mantan wartawan, ya, mantan penulis. Insya Allah mudah-mudahan bisa mempercepat proses ini. Berikut adalah schedule-nya Agustus ini kita harapan selesai diseleksi tokoh tadi, sudah ada usulan 100. Kemudian mulai awal bulan ini, ya minggu ini kita akan mulai untuk penulisan. Insya Allah di akhir Desember kita sudah pencetakan, launching di tanggal resminya itu nanti di 6 Januari resminya, walaupun nanti sebelumnya kita sudah siapkan. Nah, itu saja sebagai informasi. Kemudian saya mau tambahkan, siapa aja list tokoh-tokoh itu? Tadi Bang Kamal di grup menyampaikan, apakah sudah dibagi-bagi? Nah, sudah dibagi-bagi, ya. Nanti saya akan sampaikan pembagiannya. Nah, ini bisa kelihatan Anda semua ya. Inilah tokoh-tokoh yang diusulkan oleh berbagai pihak. Tentu tokoh ini baru usulan nama ya. Tidak ada salahnya karena ini belum final kita terbitkan. Silakan kalau ada yang mau ditambah atau dikurangin ya. Nah, pertama adalah tokoh akademisi, yaitu satu adalah Profesor Bari Azed. Yang kedua tentu Profesor Dr. Hafiz Aiman. Ini mohon maaf kalau ada titel yang salah-salah ya. Nanti ini kan kita perbaikin. Yang tiga adalah Profesor Zainal Rufli. Kemudian yang keempat Profesor Dr. Erwin dari Riau. Profesor Firwantan di Unan Padang. Profesor Anas Yasin dari UNP Padang. Profesor Dr. Sinyor Haryadi di Unila Lampung. Kemudian Dr. Rosiwarna Anwar di UI. Kemudian Dr. Rijari, ini wakil atau rektor STPDN. Kemudian Dr. Harno Visnsa, Jakarta. Kemudian Dr. Kalina di UIN Jakarta. Kemudian TNI Polri, alhamdulillah cukup banyak ini. Ya, pertama tentu Legend TNI Purnawirawan Teddy Laksamana, ini CS-nya Bang Edi Putra, ya, seangkatan beliau. Kemudian Legend TNI Sudirman, ini ada CS-nya Bang Sapril Nusar, seangkatan beliau, SMA 1, yang tadi adalah SMA Severius nih, Bang Teddy sama Bang Edi Putra. Kemudian Majen TNI Sapriyadi, Majen TNI Ilman Hadi, Laksamana TNI Najali Limpo, Laksamana TNI Eri Kasman, Laksamana TNI Jaya Darmawan, Irjen Polisi Armet Wijaya, kemudian Brigjen Polisi Ismail Bapadol, kemudian Brigjen Polisi Dr. Eryadi, Prasekal TNI Dodi Trisunu, Laksamana TNI Hermanto, Brigjen TNI Teti Melina. Ini Teti Melina kawan SMP saya nih. Beliau adalah salah satu Brigjen perempuan ya dari Jambi. Ya perempuan ini Brigjen ya. Kemudian Brigjen TNI Muhammad Zamroni, kemudian Brigjen TNI Henry Marpaung. Berikut profesional, lawyer. Tentu siapa yang tidak kenal, Kamal Firdaus, pengacara senior dari Yogyakarta, aktivis LBH, ya kawannya Adnan Buyung Nasution, ya pernah diangkat satu halaman di majalah Kompas. Kemudian Herman Kadir, kemudian Jusairi, kemudian Febri Adriansa, ini beliau saudara Kepala Kejati DKI Jakarta. Kemudian Raden M. Azhar, pengacara, Zul'amain Hajiz, mantan Ketua Panitia Halal Bihalal sebelumnya, setelah saya. Kemudian Khairil Anwar Yatim, pengacara dan lain-lain. Nah tentu nama-nama ini silakan ditambahkan. Ya tentu kemarin ini justru saya menunggu nih nama-namanya mana gitu. Silakan dimasukkan. Kemudian Dr.
Dr. Haripin Awas, beliau adalah dokter spesialis, dosen juga di UI, ya, tokoh dosen senior. Kemudian Dr. Tri Sunarti SPA Jakarta. Kemudian ekonomi, keuangan dan perbankan. Ada Marjuki Usman MA, ya, itu adalah kakaknya Kando Rahman Usman. Edi Putra Irwadi, mantan Deputi Menko Perekonomian, kalau adalah beliau staf khususnya Menteri Kelautan. Ramzi Sudi, mantan Direktur Syariah, mantan juga Komisaris Bank Mandiri Syariah. Aidil Akbar, ini Aidil Akbar ini adalah tokoh di keuangan, ya, keuangan keluarga terutama. Ini adalah putra dari Bang Majid Jalil. Kemudian Mayazar Ngirat, ini adalah ahlinya ekonomi, ahlinya asuransi. Beliau mantan dirutnya Aksweda. Samsul Hidayat, ini Samsul Hidayat juga cukup terkenal. Kalau kita lihat di internet banyak sekali tentang beliau ini. Beliau adalah tokoh direktur Asosiasi Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia. Ya, beliau adalah komisaris di berbagai tempat. Kemudian Kus Soryansa, ini adalah ketua harian Asosiasi Fintech API. Ya, ini juga cukup banyak informasinya tentang beliau. M. Yani, mantan dirut Bank Jambi. Dr. Ridwansyah, malam ini hadir Dr. Ridwansyah, Adinda Ridwan. Ya. Kemudian Abu Muhammad Wiono Kusen Al Jambi. Nah, saking bangganya dengan Jambi, malah namanya di belakang tambahin Al Jambi. Beliau adalah praktisi ekonomi syariah, banyak menulis buku tentang ekonomi syariah. Kemudian Insinyur Antonius Agustus MBA, mantan Direktur Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dr. Ali Darwin, nah ini juga ini mantan direkturnya di TIMA. Beliau sekarang adalah Chairman dan Executive Director National Center for Sustainability Reporting, NCSR. Hasanuddin MBA, mantan Komut Bank Jambi, mantan pimpinan juga di Bank Indonesia, dan sekarang juga aktif di kegiatan financial. Kemudian pendidikan seni dan budaya, ada Dr. Habasaruddin Tayyib malam ini hadir, beliau adalah pengurus pusat PGRI. Kemudian Zulkifli, Kanda Zulkifli ini adalah founder sekolah penerbangan, ya. Kemudian Haji Ismet Januar, musisi The Step. Ya, Yunus Satrio Atmojo, ini adalah profesor yang meneliti tentang Candi Muara Jambi. Asikin Hasan malam ini hadir, ya, adalah budayawan, ya, kurator. Mudar Janto, beliau juga adalah peneliti, profesor peneliti. Jadi Yunus Satrio tadi doktor, kalau Mudar Janto adalah profesor, maaf. Kemudian Bang Yul, penata artistik film, sinetron, desainer grafis. Kemudian Pak Ade Prakto, pelawak. Kemudian di media jurnalis ada Tisa Noveni, ini adalah wartawan angkor di TV One, Ovi Dwinatali TV One, kemudian Teguh Setiawan, Adinda dari Arya Gunawan di Trans TV atau Trans 7. Kemudian pengamat dan konsultan politik, ada Muslimin Tanja malam ini hadir, beliau banyak diangkat juga sekarang ini sebagai pengamat politik, terutama persiapan ini 2024, banyak sekali nih berita tentang beliau. Kemudian Nazran Jahir malam juga hadir, ada staf ahli DPR MPR. Kemudian olahragawan, olahraga ahli atau pengamat olahraga atau penggiat olahraga atau olahragawan. Satu adalah Dr. Haji Joni Madrizal. Beliau adalah staf ahli Menpora. Kemudian Hipni Hasan, yang mantan sekjen Komite Olimpiade Indonesia. Kemudian ada Suwarna Dijaya, beliau adalah promotor bola, kemudian hadir malam ini. Kemudian Elvira Nasution adalah largawan renang. Ya, kemudian Dian Sari, juara taekwondo. Rizka Andriani, atlet dayung nasional. Kemudian di industri pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, ada Insinyur Dede Martino. Ini Bang Suwarna udah kita masukkan. Adalah pemilik hak paten 117 hak paten di bidang pertanian. Joni Heriadi, perikanan. Nah, ini adalah stafnya Bang Edi Putra nih. Ya, beliau adalah kepala Litbang Perikanan. Kemudian Insinyur Muhammad Iqbal Jainuddin, mantan dirutnya Bakri Plantation. Nah, ini akan banyak bercerita tentang industri perkebunan sawit. Kemudian pariwisata, infrastruktur, pertanahan dan lingkungan. Ada Dr. Tamrin Bahri, mantan Deputi Menteri Pariwisata, bidang pemasaran. Kemudian Novendi Makalam, mantan Kepala STP Bandung, Sekolah Pariwisata Bandung. Insinyur Inmansa, Deputi Menteri KLH. Kemudian Umman Nasir, mantan Direktur Perhubungan Udara. Rahman Usman, ini hadir malam hari ini, penggiat Kadin Kepri. Beliau sangat concern dengan pariwisata. Kemudian ada Aha Sinergi, beliau adalah mantan Ketua BMKG.
aktif di jalan tol dan pernah menjadi pimpinan tol di Pakistan. M. Rianto, praktisi pariwisata di pariwisata. Kemudian pertambangan energi. Ada Kakanda malam ini hadir, Insinyur Majid Jalil. Beliau adalah mantan perwakilan Pertamina di Jepang. Kemudian ada Dr. Ediar Usman di ESDM, kemudian Insinyur Julfikar ada di Pertamina EP, kemudian Ramani Satari sebelumnya adalah di Konoko Singapura dan sekarang sudah kembali ke Medco Energy. Kemudian di sosial kemasyarakatan dan agamawan ada Kakanda Rusman Makalam. Ini beliau adalah tokoh fenomenal, pendiri dari BMKG. Kemudian Ustadz Farid Beki, Mubalik. Kemudian Husni Tamrin, pesantren Tahfiz Quran. Pengusaha ada Pak Tando, kemudian ada Herman Mukhtar, ya hadir malam ini. Budi Satria Isman, ya kemudian ada Tosen Gofar yang kemarin saya dan Pak Ketua menghadirin launching daripada restorannya yang ada di Cengkareng. Kemudian Joni Sugarto, ini adalah pemilik Eljon Group. Kalau Bapak Ibu pergi ke bandara itu ada tempat, nah itulah beliau, Bu Joni Sugarto. Beliau juga adalah memiliki beberapa radio. Kemudian Kakanda Muradi, pengusaha bahan bakar dan lain-lain, beliau dari Surabaya. Samsudin Ibrahim, pengusaha konstruksi di Jakarta. Chandra Fitri Hui, pemilik dari JNE. Urpandani, nah beliau ini kalau lihat di internet adalah eksportir Cassia Vera, kemudian juga pemilik beberapa SPBU, ya. Kemudian Ike Ago, pengusaha IO wisata, hadir malam ini. Kemudian diaspora, ada Arya Gunawan Susis malam ini hadir dari Wina. Kemudian Fakta Adikusuma dari Australia. Kemudian Teguh di Rusia, dia adalah ketua diaspora Jambi. Anggotanya sekitar 60 orang dari berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Kemudian pemuda, ya Sinta Malina yang sudah sempat kita berikan penghargaan sebagai penerima MURI doktor muda, wanita muda yang sudah dapat penghargaan juga dari BMKG Award. Kemudian Katami ST, beliau adalah founder CEO dari Payu ke Pasar Digital, ya anak muda yang cukup kreatif dan bisa menjadi contoh nyata anak muda yang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya akan cerita panjang sekali. Ini paling tidak adalah saya sampaikan supaya juga ada bahan diskusi kita. Untuk itu saya beri kesempatan kepada tokoh-tokoh senior, ya penasihat malam ini yang hadir untuk memberikan masukan-masukan lebih kurang sekitar 1-3 menit karena waktu kita juga terbatas. Selanjutnya nanti kita teruskan pada yang lain-lain. Untuk itu saya urutkan saja mulai daripada Bang Herman Mukhtar dulu. Mulai dari Bang Rahman Usman dulu deh. Ya, Bang Rahman. Saya mohon maaf nih, nggak tahu siapa yang paling senior. Saya mohon maaf. Maaf Dindo Sauki. Ya. Maaf sebelum lupa, mohon izin pada hadirin semuanya juga. Sebelum melangkah terlalu jauh, salah satu nama yang ada di daftar tadi itu sudah mendahului kita tuh Pak Mundarjito itu kalau saya tidak salah ingat ya. Ya. Bulan Juli apa bulan lalu beliau berpulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ya, baik nanti kita akan drop namanya. Makasih sudah diingatkan. Ini adalah tokoh Pak Murjito ini juga adalah tokohnya seniornya Bang Asikin juga. Saya justru belum dapat kabar sebelumnya. Makasih Bang Arya, Bang Igun. Baik, selanjutnya Bang Rahman silakan. Setelah Bang Rahman tentu nanti Bang Majid Jalil, kemudian Bang Herman Mukhtar dan seterusnya. Bang Rahman silakan. Oke, kalau belum siap Bang Rahman, mungkin kita mulai dari Profesor Hafid Aimah. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para senior saya, terutama Pak Ketum, BMKG Nasional, senior-senior saya yang tidak dapat sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas inisiatif yang dilakukan oleh BMKG ini untuk membuat buku 65 tokoh yang patut kita apresiasi. Saya singkat saja,
kita sudah lihat daftar ada 100, bahkan mungkin saja ada yang belum masuk namanya. Saya dengar ada itu di Universitas Jayabaya itu juga ada profesor atau orang Bungo, tidak salah, mungkin belum masuk juga namanya. Nah, oleh karena itu usul saya barangkali ya, untuk memadukan yang tertera 100 jangan sampai tercoret, jangan sampai terdrop. Nanti nggak enak kalau udah di-drop, namanya muncul atau udah di-drop. Nah, barangkali nanti kita klasifikasikan tokoh dan yang berprestasi barangkali. Jadi tetap ada 65, tapi jumlah ini tidak terdrop, tercoret gitu. Ini harapan saya. Barangkali itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah Bang Kamal Firdaus, silakan. Bang Kamal, siap? Oke, kalau belum siap Bang Kamal, lanjut Bang Edi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan Bang Kamal, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tanpa saya sadari malam ini saya jadi tokoh. Gara-gara BMKG saya jadi tokoh. Ya. Dan hebatnya lagi bersama dua keponakan saya, ya kan? Satu Arya Gunawan Yusis dan kedua Teguh Setiawan Yusis. Ya, saya mengapresiasi kegiatan ini. Cuma seperti disampaikan oleh Dinto Sapril tadi, Ketua Umum kita pernah menjawab lagi kan, itu harus jelas ukurannya, kriterianya. Nah, namun demikian karena ada jilid berikutnya, ya insya Allah bisa kita jelaskan nanti. Kalau ada yang kelupaan, yang kelewatan, artinya bisa untuk jilid edisi berikutnya. Nah, jangan sampai gara-gara proyek luhur kita ini nanti membuat sesama kita tidak enak gitu. Nah, yang kedua usul saya lagi, setelah tim penulis membuat draft, membuat draftnya, membuat naskahnya tentang seseorang tokoh, nah itu nanti di WA-kan kepada yang bersangkutan. Sebab mungkin ada salah tulis nama, ada salah tulis apa kan gitu. Itu usul saya. Jadi dikirim oleh tim penulis, editor kepada saya tentang saya. Dikirim kepada saya, nanti saya kirim balik. Itu saja singkat dari saya. Seperti kata Pak Asmi tadi, ada juga nggak salah orang Jambi dosen di UI nggak salah. Coba nanti saya cari ini informasi tentang beliau. Sekali lagi saya sangat respect, mengapresiasi kegiatan ini yang sebelumnya dulu, sebelum dipimpin oleh Dinto Sapril, ini belum terpikir untuk ini tadi, untuk apa itu, untuk proyek tokoh kita ini kan. Jadi itu saja usul dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya sangka tadi saya ini cuma diajak ngobrol, tapi ternyata yang hadir di sini jadi tokoh semua, termasuk saya. Ya, syukur alhamdulillah. Ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi sudah sampaikan, Bang Kamal ini pernah dimuat di Kompas 1 halaman full tentang kiprah beliau di dunia hukum. Jadi wajar ya, sangat wajar, gitu ya, sangat harus malah. Kalau nggak masuk malah luar biasa keterlaluan BMKG. Selanjutnya Bang Edi Putra, silakan Bang Edi Putra Irawadi. Terima kasih. Ya. Pak Dinda, oke. Ya. Selamat malam Pak Ketua, Pak Ketum, Malam. Pak Sapril, Bang. Bang Kamal, ya dan lain-lain kawan yang ada di sini. Terima kasih. Saya singkat saja. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketum ya, bahwa tujuan kita ini mulia, yaitu mentokohkan tokoh kita. Itu keywordsnya ya, mentokohkan tokoh kita, supaya paling enggak kita mengapresiasi apa yang mereka lakukan dan mempromosikan apa yang mereka lakukan. Jadi jelas tadi kalau Pak Ketum bilang itu, saya nangkapnya seperti itu. Yang kedua, tadi Dinda Soki sudah memberikan kriteria
tokoh-tokoh yang akan masuk, yang akan kita tokohkan, menokohkan tokoh, kalau istilah Dinda Safri tadi ya, menokohkan tokoh. Ada kriterianya, basisnya dari situ. Kemudian yang ketiga, saya harapkan adalah jangan berdasarkan kuota, itu boleh saja berdasarkan pembidangan ya. Tapi kalau nanti dia tokoh, jangan lagi disebutkan bidangnya. Mungkin di belakangnya ya. Karena nanti kuotanya penuh. Kalau nanti ada 65, ada 70 kota, ada 70 klasifikasi, ada 7 klasifikasi atau 8 klasifikasi, saya bisa bayangkan nanti pemuda itu tiga-tiganya masuk semua. Karena akan terkuota. Nah, dan itu penting itu. Jadi pemilihannya nggak usah disebutkan per bidang, boleh saja lah bidangnya itu sebagai acuan ya. Tapi nanti ketika muncul 65 tokoh itu lepaskan bidangnya supaya jangan terkuota. Nah, kemudian yang keempat terakhir, banyak tokoh-tokoh saya lihat di sini belum terinfo secara baik gitu ya. Mungkin ada perlu line yang untuk mendapatkan pendapat ya. Entah itu WA, entah itu email, atau apalah namanya. Saya ngelihat itu di WAG Jambi ini saya ada 2 itu. Ada Sentiong itu banyak tokoh-tokoh tua itu. Ada di situ semua, mulai dari Dodi, mulai dari Bang Tamrin, mulai dari Bang Budi, lengkap. Dan tidak terinfo. Nanti saya coba infokan, tapi ada saluran mereka menyampaikan ketokohan. Pemilihan mereka lah, atau menyampaikan ininya ya kan. Ini yang saya penting. Jadi kalau saya tadi 4 itu ya, jadi kalau saya lihat mungkin ya misalnya seperti Bang Bari, kenapa nggak ada, gitu kan pertanyaan saya kan. Nah, beliau tokoh-tokoh yang saya nggak kenal lah, di samping tentu saja Pak Sapril sendirilah, Bang Firdamak, Bang Kamal ini sudah bukan nasional lagi ya, ini sudah kita pahami banget lah ya. Kalau kriteria itu masuk semua lah. Enggak, saya hanya bukan korek, artinya masukkan kenapa yang itu nggak ada ya, itu aja. Mungkin mereka nggak bersedia, itu urusan lain lah. Ya, kalau nggak, tapi saya pikir ya pendapat masyarakat juga mengenai tokoh ini perlu kita dengarin juga. Masih ada waktu kan, Dinda? Ya. Masih ada nanti. Saya tadi sudah masukkan ke 2 WAG yang tempat-tempatnya bekas apanya itu pijakan mereka jangkar itu Sentiong. Ya. Banyak itu di situ tuh. Termasuk Al-Jufri itu ada semua di situ. Nah, mungkin mereka nanti akan masuk kali ya, karena saya minta masuk itu. Bang Bari udah masuk kan, Bang Bari udah masuk. Bang Bari udah kan? Ya udah. Tadi mungkin saya aja ya Pak ya. Urutan nomor 1 di akademisi gitu. Ya oke lah, syukurlah. Saya kan cuma tahunya, yang saya tahu kalau Bang Kamal saya paham banget lah gitu kan. Kalau Bang Bari sudah paham banget lah baik kontribusinya ya, tidak hanya untuk pemikiran dari Jambi, untuk Jambi, walaupun dia dimanapun dia bekerja, orang tahu dia orang Jambi. Seperti Bang Saprilnya lah, walaupun dia di Sulbar, orang tahu itu orang Jambi. Nah, kemarin saya di tempat saya itu ada juga namanya Victor Manopo. Dia pernah Kabinda Jambi, dia merasa orang Jambi kan gitulah. Nah, yang begini-gini perlu kita dengar anunya lah. Tapi ya udahlah, nanti aku yang ngasihkan, asal dikasih nomor mana kalau mereka ngasihkan pendapatnya, salurannya ya. Baik. Kupikir itu aja, hanya 4 itu aja. Yang tadi sudah jelas Bang Dinda Safril sudah jelaskan ya key point-nya, keyword-nya ya, mentokohkan tokoh kita. Ya. Kemudian kriterianya jelas. Yang ketiga aku bilang pemilihan jangan pakai dikotakan gitu. Nanti khawatir kota itu kan, kalau bidang boleh, dalam seleksi boleh ini. Tapi kalau nanti terkuota, khawatirnya per bidang harus ada wakil, itu pemuda tiga-tiganya masuk itu. Baik. Atau media itu tiga-tiganya masuk itu. Karena harus berdasarkan kuota kan. Ya. Nah, kemudian yang keempat, mendengar pendapat yang tidak terjangkau sama kita. Saya kira itu aja, Pak Ketum, Pak Baik. Dinda. Terima kasih. Dan abang saya, Bang Kamal Firdaus. Terima kasih, Herman. Terima kasih. Saya mau tambahkan ya, dari 100 tokoh ekonomi yang diundang oleh Jokowi untuk berbicara kemarin, salah satunya adalah Bang Edi Putra Irawadi di Indonesia. Ya itu kan nggak tahu lah ukuran indep atau IC itu apa. Aku masuk urutan ke-19 dari 100 tokoh ekonomi. Ya udahlah, suka-suka mereka lah. Ya. Jadi luar biasa ini. Ya, jadi keterlaluan juga kalau Bang Edi tidak masuk. Baik. Bola lah Dinda. Nah, itu yang masuk. Tokoh pengusaha yang aku kenal siapapun nyebut kenal Soki nggak? Itu cuma Dinda. Cuma Dinda Soki. Terima kasih. Terus. Terima kasih.
Baik, baik kalau begitu kita lanjut kepada tokoh senior kita, mantan Ketua BMKJ juga. Alhamdulillah nih hari ini Ketua BMKJ ada hadir Bang Edi Putra, ada Bang siapa namanya, Bang Majid Jalil. Silakan Bang Majid. Oke, Bang Majid sudah siap? Kalau nggak siap, sementara Bang Majid kita masuk kepada Bang Herman Mukhtar. Ada Bang Basar. Nah, sebelum Bang Basar sama Bang Herman Mukhtar ini dua tokoh yang ini ya. Nah, setelah ini nanti Bang Basar dan Bang Herman Mukhtar dulu. Silakan Bang Herman Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua BMKJ Adinda Sahril yang saya hormati, Ketua Harian, Sekretaris dan pengurus BMKJ beserta para senior yang hadir pada malam ini yang saya banggakan. Jadi terima kasih. Mungkin ada yang belum kenal. Saya yang sudah disebutkan namanya tadi Herman Mukhtar, berada di Jawa Barat. Kebetulan baru 55 tahun ini berada di Jawa Barat. Jadi beraktivitas di Jawa Barat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya 2 minggu yang lalu memang ditelepon oleh Adinda Sauki ya, tentang rencana penghimpunan 65 tokoh ya, Provinsi Jambi. Kemudian tadi kita pun juga sudah mendengar ya, apa yang disampaikan oleh Ketua BMKJ Mas April ya, tentang tujuan ya, kriterianya dan sistem yang diperkuatkan oleh Dinda Sauki tadi, saya kira ini cukup bagus. Cuma satu saja poin yang paling penting bagi saya. Jadi dalam penyusunan ini, ya, yang pertama buku ini harus kita jadi kebanggaan masyarakat Jambi, baik yang ada di Jambi maupun yang berada di luar daerah. Jadi saya ulangi lagi bahwa buku ini harus menjadi buku kebanggaan, ya, buku kebanggaan bagi Provinsi Jambi, termasuk orang-orang Jambi yang ada di Jambi maupun di luar daerah. Jadi dalam penyusunan ini, tolong jangan sembarangan. Ya, jadi tadi di sini udah bagus ya, ada kriterianya, ada tujuannya tadi sudah jelas, ya, kriterianya ada, sistemnya juga sudah ada. Nah, kalau saya berpendapat karena ini sudah dipatok 65, ya saya kira maksimal 65 saja. Ya, jadi dipilihlah siapa yang paling tepat kepada 65. Jadi menjadi kebanggaan kita. Jadi orang-orang Jambi yang ada di buku itu betul-betul menjadi kebanggaan kita semua. Ya, jangan sampai yang pernah terjadi di Jawa Barat ini dalam penyusunan 100 tokoh pariwisata Jawa Barat. Ya, walaupun saya termasuk di situ salah satu pada di dalam buku itu, tapi karena penyusunannya itu sangat tergesa-gesa, jadi menghasilkan orang yang tidak tepat. Yang tepat tidak masuk, yang tidak tepat harus masuk. Nah, jadi saya kira yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita menjadikan buku ini adalah buku kebanggaan bagi Provinsi Jambi. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Kando Herman Mukhtar. Selanjutnya saya yang belum kenal ya, nah, di Kanda Herman Mukhtar ini adalah mantan Ketua Kadin Bandung. Beliau adalah tokoh pariwisata di provinsi, ya. Kemudian dia tokoh taekwondo, ya. Beliau sangat cukup terkenal di Bandung. Dulu aja waktu saya mahasiswa aja beliau sudah terkenal, apalagi sekarang. Lanjut adalah Kanda Basar, silakan Kanda Basar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Jenderal Sahril sebagai Ketua Umum BMKJ Nasional, Ketua Harian Pak Sauki, Dinda Sauki, kemudian senior-senior saya nih, ya tadi Bang Kamal ya senior kita semua lah. Ya, beliau ini MN-nya tahun 69, sedangkan saya ini tahun 70, jadi kami beda setahun. Saya ini 50 tahun ya, di Bogor ya. Kalau Herman tadi di Bandung, nah saya ini kami dulu sekelas dengan Herman Mukhtar waktu SMP dulu tuh. Oh. Nah, itu aja. Jadi setelah tadi saya mendengar kemudian paparan dari Dindo Sauki, kemudian dari Ketua Umum tadi kan sebetulnya sudah clear gitu ya. Hanya satu, pertama saya lihat tadi masalah profil. Nah, biasanya kalau profil itu lebih kepada personalnya. Nah, itu nanti banyak kayak CV nantinya itu. Nah, tapi tidak apa-apa sudah dijawab tadi oleh Dindo Sauki, nanti ini buku ini berseri.
Nah, kalau kita mau mengakomodir semua, menghimpun semua nanti itu bisa saja dengan kita buat satu unit itu khusus menghimpun ya. Ya, apalah namanya itu orang tokoh-tokoh Jambi yang ada di seluruh Indonesia kita himpun yang di perantauan itu. Nah, kalau ini tadi mendengar dari Bapak Ketua Umum tadi, nah, saya melihat arahnya ini kan kepada pokok pikirannya. Jadi kalau begitu bukan profil yang kita kedepankan, tetapi di sini adalah pokok-pokok pikiran ya tokoh Jambi perantauan untuk pembangunan Jambi. Kira-kira begitu arahnya nanti. Baik. Jadi, ini pikiran pokok pikirannya, Pak. Ya. Nah, kemudian tentang nanti mempercepat ini biasanya kalau nulis buku itu pengalaman. Ya, saya ini pimpinan majalah Suara Guru ya. Jadi apa namanya enggak gampang juga kita orang sibuk kalau nih. Nah, jadi saya coba kita ambil jalan tengahnya, misalnya kita minta kepada semuanya itu membuat tulisan gitu sebagai bahan. Nah, ini nanti memperingan, jadi nanti penulis ini tidak perlu mewawancarai, nanti waktunya kan membutuh banyak waktu untuk wawancara dan sebagainya untuk menggali informasi fakta dan data itu. Nah, oleh karena itu nanti kepada yang kita tadi usulkan itu kita minta pokok-pokok pikirannya, ya tulislah 1 halaman 2 halaman itu masuk nanti kepada panitia. Nah, nanti dari panitia inilah diseleksi ya tulisan siapa tadi untuk menghindari tadi apa yang dikhawatirkan tadi nanti bisa double banyak ya dalam satu apa namanya itu bidang nanti bisa 2-3 padahal kita tidak misalnya tidak kotanya mungkin bisa untuk yang lainnya itu bisa terhindar tadi. Nah, jadi kita minta mereka menulis tulisan ya berapalah mau 1 halaman 2 halaman kita bikin batasan saja. Nah, nanti baru diseleksi kemudian baru diedit kemudian baru jadi akan meringankan para penulis ini. Nah, itu apa namanya lebih cepat waktu kita ini ya. Nah, ya. Jadi kalau kita ini misalnya wawancara seperti penulisan buku itu menurut saya itu akan banyak waktu habis dan biasanya itu juga akan banyak juga ya salah tulis tapi kalau bentuknya tulisan apa yang dikhawatirkan tadi baik nama baik titel itu sudah dari yang bersangkutan gitu. Nah, jadi kita himpun semuanya nanti kita seleksi. Dan sebagai pisau analisisnya tadi sudah jelas tadi ya. Oleh karena itu tim penulis ini jangan lihat kiri kanan gitu. Ya silakan ya yang masuk ini pakai pisau analisisnya yang telah dibuat tadi. Sehingga nanti kita tidak habis waktu untuk mendengar pendapat nggak jadi itu tulisan nanti. Ya, jadi oleh karena itu kita hindari dengan pisau analisisnya tadi silakan ini kepada tim panitia yang sudah terbentuk itu. Jadi kita nanti sudah melihat sudah jadinya saya. Saya kira itu masukan dari saya, Adindo Ketua Harian. Ya, makasih luar biasa. Jadi ini benar sekali nih menurut saya idenya bagus. Nanti mereka minta ada guidance tulisannya gitu ya, apa aja yang bisa dia tulis gitu ya. Nanti setelah itu ya baik. Nanti bagi mereka yang nggak baca nulis nanti baru ditulis oleh kita di wawancara. Ini mengurangi yang ngurang beban daripada penulis. Baik, ini tadi Bang ya. Soki tambahan gini Bang Soki. Ya. Jadi gini, ya bagi tadi yang saya berinisiatif kan yang mencalonkan kan beberapa dari saya, memang saya sudah minta nanti kan calon ini kan 100, sortir jadi 65. Jadi yang kita minta itu justru tulisan dan pandangan dia, kontribusi dia ke Jambi. Jadi walaupun sudah ada namanya, kalau dia tidak nulis, dan saya sudah minta kepada yang saya calonkan, mereka untuk nulis 1-2 lembar tentang apa visi dia untuk ke depan ke Jambi gitu. Ya, saya kira itu. Baik, makasih. Ya nanti coba kita minta masukan dari yang lain dulu gitu ya, bagaimana mekanismenya. Jangan sampai nanti dia nulis, tahu-tahu dia nggak terpilih kan, jadi kasihan juga. Ya, jadi nanti kita coba minta masukan dari yang lain. Ini tadi barusan Bang Rahman mohon izin nggak bisa ikut karena ada meeting dengan anggota Komisi 6 DPRI yang lagi kunjungan ke Batam. Ya. Tambahan sedikit, Indo. Ya, silakan. Kalau ada 1-2 yang senior kita ini memang ini, ya kita bisa wawancara beberapa sebentar itu bisa kita tahu isi maksudnya itu bisa dikembangkan. Saya kira kita ambil kedua-duanya. Baik. Kita, begitu ya, jangan kaku begitu. Baik, makasih Kando. Berikutnya karena senior sudah, yang penasihat sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke level yang kedua, yang tim editor. Saya minta dulu yang paling jauh, Bang Arya Gunawan dari Wina. Silakan Bang Arya.
Terima kasih Dindo Sauki. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Safril Nursal, Dindo Sauki, Sekretaris Bang Suwarna, para senior saya semua, Mamando kandung saya, Bang Om Kamal Firdaus, juga lainnya kawan-kawan seangkatan dan adik-adik angkatan saya di acara Zoom kita ini. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dindo Sauki dan tim yang sudah mempersiapkan acara ini dan juga sudah melangkah jauh untuk menyiapkan kerangka ide dari penerbitan buku kita ini, bahkan sudah sampai pada tahap mengumpulkan 100 nama. Saya kira ini sendiri sudah merupakan pekerjaan yang sangat pantas untuk kita apresiasi dan insya Allah ke depan langkah kita dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Saya punya beberapa komentar nih Dindo Sauki, Pak Safril dan kawan-kawan semua. Komentar pertama sebetulnya masih berkaitan dengan apa yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan terdahulu, yaitu kesulitan, kemungkinan kesulitan yang akan kita hadapi karena ada pembatasan jumlah tokoh 65 ini. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Umum, Pak Safril, dan juga oleh Dindo Sauki, landasan pemikirannya, dan barangkali masih bisa kita cobakan untuk ketat dengan kriteria yang 65 ini, pembatasan 65 ini. Walaupun memang dibutuhkan kriteria yang tidak sembarangan, supaya tadi sudah disampaikan juga oleh beberapa senior terdahulu yang sudah berbicara, untuk menghindarkan kemungkinan munculnya perasaan tidak enak. Bahkan lebih dari itu, mungkin bisa jadi akan muncul protes yang berkesinambungan gitu. Jadi ini bisa muncul sebagai protes terbuka. Mengapa si A masuk, mengapa si B tidak? Apa kriterianya? Apalagi kalau batasnya itu tidak terlalu tegas, ya. Jadi garisnya tipis sekali antara satu nama dengan nama yang lainnya. Ini betul-betul membutuhkan penyusunan kriteria yang lebih tajam, yang lebih detail lagi barangkali Dindo Sauki, untuk tadi itu yang terjaring itu betul-betul yang memenuhi kriteria tersebut, yang tidak masuk di kelompok 65 ini bisa dengan dengan lapang dado, dengan hati yang lega menerima, oke lah kami tidak bisa masuk sekarang, mudah-mudahan ada kesempatan lain kami bisa masuk. Tapi jangan sampai tadi seperti disampaikan oleh Bang Edi kalau tidak salah ya, itu sudah muncul suara-suara kayak gitu, ngapo dia kok tidak kami gitu, apa ininya. Kalau kita tengok tadi misalnya kan, terutama untuk kelompok TNI Polri itu jumlahnya paling banyak itu kalau saya tidak salah ingat ya. Itu apa yang kita akan jadikan kriteria? Apakah kepangkatannya, jenjang kepangkatannya, apakah jabatan yang pernah dia pegang, strategis apa, urutan kestrategisannya atau apa gitu. Nah, ini harus benar-benar perlu dipertimbangkan supaya tadi itulah jangan sampai memunculkan rasa ganjalan nanti ke depannya. Tadi harapan Bang Herman Mukhtar buku ini menjadi kebanggaan, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Jangan sampai ya Allah yang ada nanti justru sebagai sumber kontroversi yang tidak kesudahan. Ini betul-betul lebih baik kita saling mengingatkan yang pahit di awal ini, ketimbang bukunya sudah diluncurkan, sudah jadi dan muncul itu tidak bisa ditarik lagi. Barang apapun penjelasan yang kita akan sampaikan ke publik itu sudah susah. Jadi nanti mungkin perlu satu kriterianya harus tegas, dua nanti di pengantar buku itu juga harus dijelaskan selengkap mungkin bahwa ini landasan berpikir dari tim penyusun buku ini, sehingga kita menutup semua kemungkinan bolong untuk dijadikan sasaran, tanda petik, sasaran tembak bagi orang-orang yang barangkali nanti merasa kecewa karena nama dia yang tadinya, apalagi sekarang kan nama ini sudah beredar nih, 100 nama sudah beredar, jadi sudah banyak yang tahu nih, tapi tiba-tiba nanti di hasil akhirnya tidak ada nama yang bersangkutan. Walaupun kita semua sama-sama tahu bahwa ini masih proses penjaringan, bukan hasil final. Jadi apapun masih bisa terjadi ke depan. Tapi itulah perlu dipertimbangkan dengan sangat matang, dengan sangat hati-hati. Lebih bagus kita melangkah ekstra hati-hati di awal, ketimbang nanti kita justru terplesetnya setelah barang ini jadi. Tadinya terus terang saya agak khawatir kalau ini kan serba salah nih kalau kita ada batasan 65 ya. Tanya begini, bisa dia kurang, tapi ternyata sekarang alhamdulillah tidak. Kalau kurang nanti kita harus, ini masih 62 nih, kita carikan tiga lagi. Nah, ini kita agak memaksakan, padahal 3 ini mungkin tidak cocok.
3 kita masukkan supaya jadi 65. Atau seperti sekarang, berlebih. Dari 65 jadi 100, berlebihnya sangat banyak. Dan ini pasti belum semuanya terjaring. Saya membayangkan ini bisa sampai 130, 140. Misalnya di TNI Polri itu ada masih beberapa nama yang belum masuk. Kalau saya tidak salah ada namanya Laksamana Hargianto, ya. Dia sekarang kalau tidak salah di Kostrad itu dinasnya, dari SMA 1 kalau saya tidak salah. Terus ada beberapa nama lagi lupa saya. Kemudian dari kesehatan misalnya, itu ada Dr. Luki Safitri misalnya. Itu dokter yang sangat sering banyak berjibaku terutama untuk urusan COVID ini di RS Persahabatan Rawamangun. Dia adik kandung, adik satu-satunya dari Bang Teddy Laksamana. Kebetulan teman saya satu kelas di Saverius dulu, dari TK sampai SMA. Jadi masih banyak nama-nama lain. Dalam pendidikan misalnya ada Profesor Joner Sitompul di Teknik Kimia ITB misalnya. Itu teman seangkatan saya juga di ITB-nya. Jadi nama-nama ini masih akan berkembang. Satu hal lagi, beberapa yang sebenarnya layak belum terlihat di sini, termasuk juga Dindo Sauki sendiri. Tadi Bang Edi sudah menyebutkan ini. Saya kira Dindo Sauki harus layak, sangat layak untuk masuk menjadi salah satu nama yang ada di daftar ini. Walaupun saya sudah sempat lihat waktu itu ada alasan apa yang disebutkan oleh Dindo Sauki, tapi agak sulit untuk diterima alasannya itu, Dindo. Harus masuk. Saya kira semua orang di sini akan setuju untuk memasuk, karena memang kiprahnya, saya sangat mengetahui betapa besar kontribusi yang dilakukan oleh Dindo Sauki ini, termasuk misalnya terakhir di Ikatan Alumni ITB, Dindo Sauki sempat menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas kalau saya tidak salah, ya. Ya, Dindo? Ya. Nah, itu dia. Jadi itu poin pertama saya. Kemudian poin berikutnya, ini sudah disampaikan oleh senior saya, Pak Basar barusan. Saya juga akan menyampaikan hal yang sama sebetulnya. Sangat-sangat ide yang sangat-sangat genial, sangat cemerlang, yaitu meminta para calon tokoh ini, mereka semua sudah tokoh, tapi calon nama yang akan masuk dalam buku ini, itu untuk menyiapkan tulisan oleh mereka sendiri. Jadi itu betul-betul dari hati mereka, gitu. Jadi apa yang dituliskannya itu berdasarkan apa yang dia ingin sampaikan betul-betul. Kita mendapatkan draft manuskrip awal itu, nanti tim penulisnya lah yang bertugas untuk memoles kalau memang ternyata itu masih membutuhkan penyempurnaan lebih jauh. Saya yakin setiap nama yang akan ditokohkan ini, insya Allah tidak mengalami kendala untuk menulis 1-2 halaman, kalau memang sudah ada idenya, terutama untuk pemikiran mengenai kemajuan Jambi tadi, ya. Dan juga kalau untuk menulis tentang profil sendiri kan, insya Allah tidak sulit-sulit nian lah, mungkin 2 jam, 3 jam selesailah 1 halaman, 2 halaman itu. Kemudian kalau memang yang bersangkutan sudah tidak dalam kapasitas atau kemampuan tak karena kesibukan, atau memang terbatas kemampuannya untuk menulis itu, ya pada saat itu mungkin baru kita tawarkan tim penulis untuk datang ke sana. Kalau nanti dari draft yang kita terima itu ada hal-hal yang membutuhkan klarifikasi atau informasi tambahan, baru kita hubungi yang bersangkutan. Jadi itu akan sangat memudahkan kerja tim penulis ini nantinya, dan juga kerja editor, terutama mengingat tenggat atau timeline yang kita miliki ini memang amat sangat terbatas, yaitu sendiri merupakan sebuah kendala yang insya Allah bisa mudah-mudahan tetap bisa kita atasi walaupun sangat-sangat mepet. Jadi sebaiknya memang itu yang ditempuh prosedurnya. Saya setuju sekali, mendukung sepenuhnya ide yang sangat bagus dari Pak Basarudin tadi itu. Saya juga ingin mengusulkan kalau boleh nih, bukan karena keluarga sendiri nih, kalau boleh Bang Sauki, Dindo Sauki, itu mungkin Teguh bisa diajak untuk jadi tim entah editor, entah penulis mungkin, ya. Terakhir itu kebetulan adik kandung saya, tapi dia lebih banyak aktif sekarang tuh. Terakhir kira-kira 8 bulan lalu dia baru menyelesaikan 1 buku untuk World Bank tentang sampah. Dia entah menjadi penulis, entah menjadi editornya, saya lupa. Jadi mungkin saya nanti akan coba cek ke Teguhnya apakah dia dari segi waktu memungkinkan atau tidak. Kalau memang dia bisa, saya ingin mohon izin kepada Dindo Sauki dan para senior sekalian di sini, mungkin saya akan menawarkan adik saya itu, karena dia memang
lebih rajin daripada saya sekarang untuk di dunia penulisan nih. Gitu mungkin saya komentar tanggapan dari saya. Saya mohon maaf kalau agak kepanjangan, tapi ini mudah-mudahan ada gunanya untuk menjadikan bahan pertimbangan bagi tim panitia semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Luar biasa dari Bang Igun ya. Jadi saya mohon Bang Igun minta tolong nomor-nomor nama-nama yang disampaikan tadi ya, kayak Dr. Fitri, kemudian nama-nama tadi itu kita akan coba kontak ya, dan bisa akan menjadi tambahan tokoh. Kita sekarang salah satu kenapa tidak masuk karena kita tidak tahu, tidak ada yang mengusulkan, tidak ada nomor kontaknya gitu. Padahal sebenarnya kalaupun tidak ada nomor kontak nggak ada masalah. Kalau ada masuk nama saja kita sudah masukkan ke dalam list itu. Jadi mohon izin Bang Igun untuk minta nomor kontak namanya, profesinya apa, ya nanti kita akan masukkan. Masih ada waktu ya sampai buku ini betul-betul kita mulai tuliskan. Jadi nggak ada salahnya kita tambahkan sebanyak mungkin sehingga kita dapat orang yang lebih tepat gitu ya. Satu lagi, mohon maaf, saya terlupa tadi di Dosauki. Ini pertanyaan yang mungkin agak sensitif sedikit nih. Tidak ada pembatasan apakah dia pribumi Melayu dan non pribumi ya? Nggak ada. Maka malahan di grupnya pengusaha itu banyak non pri itu, nggak ada masalah. Oke. Chandra Firetahui pemilik JNE kita masukkan itu non pribumi. Ya, jadi nggak ada masalah. Oke, Bang Sarul. Tolong nama-nama ditambahkan Bang Igun ya. Itu dalam anggaran dasar rumah tangga BMKJ. Ya, baik. Baik, selanjutnya Bang Asikin, silakan Bang Asikin. Ini juga tokoh senior, wartawan senior juga nih dari Tempo dulu. Silakan Bang Asikin. Selamat malam. Terima kasih Sauki dan juga teman-teman yang lain, terutama Pak Ketum, Pak Sapril. Saya melihat perkembangannya makin bagus ini ya, makin jelas itu apa yang ingin kita perbuat dari buku ini. Ada sedikit catatan dari saya, terutama yang berkaitan dengan konten ya. Sebenarnya tadi secara umum sudah dikemukakan terutama oleh Bang Basarudin dan juga Igun. Pertama itu tentang seperti apa sih sebenarnya tulisan yang nanti akan kita buat gitu ya. Yang pertama kalau dalam bayangan saya itu kan profil ya sebenarnya, profil, dan profil ini akan memaparkan tentang orang-orang Jambi yang berhasil dalam bidangnya gitu. Itu pertama catatan saya. Terus yang kedua, orang-orang Jambi yang di rantau yang punya perhatian khusus terhadap Jambi. Ada dua hal itu kalau menurut saya. Dua hal ini berbeda sebenarnya. Yang satu itu mungkin dia berhasil di bidangnya dan belum tentu juga dia berfokus untuk melihat kondisi dan keadaan di Jambi. Nah, tapi dari dua hal ini bisa kita gabungkan. Ya. Kalau yang saya bayangkan, profil itu tetap kita utamakan ya. Bagaimana kiprahnya di bidang masing-masing. Nah, pada alinea terakhir, kalau bisa di penulisan itu, taruhlah kalau dia 2 halaman nanti, nah di alinea yang terakhir kita minta ada satu statement lah ya, atau pernyataan yang cukup tajam tentang apa pandangan dia tentang Jambi di masa depan nanti itu. Nah, pola ini mungkin akan bisa diteruskan pada semua tokoh gitu nantinya. Jadi pada alinea terakhir di ujung saja itu nanti kita akan lihat apa pandangan masing-masing tokoh ini gitu. Nah, terus yang kedua kalau boleh juga saya tambahkan, saya itu baru ingat ya setelah tadi banyak rekan-rekan menyebutkan, saya ingat ada nama Aziz Hamid. Itu kebetulan lu teman main teater saya waktu di Jambi di SMA 2. Dia itu salah satu tokoh penerbang. Ya. Dia sekarang kalau nggak salah pilot salah satu maskapai swasta ya. Dan Aziz Hamid ini cukup menonjol ya di penerbangan. Terus kemudian ada juga Hartopo kalau nggak salah namanya. Hartopo itu orang yang dulu memiliki salah satu keluarga yang memiliki bioskop-bioskop di Jambi. Sekarang kalau nggak salah tinggal di Bogor.
Nah, dia itu juga membangun museum di Jambi, museum tentang perfilman. Saya kira ini juga pantas ya untuk dicatat. Dan saya juga ingat di Fakultas Teknik di UI itu ada salah seorang arsitek, sudah profesor kalau nggak sekarang. Saya lupa namanya, saya pernah sekali bertemu sama dia. Dan dia adalah dosen di Universitas Indonesia di bidang arsitektur ya, di Fakultas Teknik. Nanti saya akan coba juga lacak nama ini. Saya pikir orang-orang ini secara prestasi itu layak sih kalau saya dicatatkan gitu. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya nanti 65 ya, atau apalagi 100, dan kemudian kalau masing-masing 2 halaman, plus foto atau ada infografis, buku ini bisa sangat tebal gitu kalau menurut saya. Sekitar 200-300 halaman gitu. Dan ini memang menarik sih kalau menurut saya ini. Barangkali pertama kali orang akan melihat, pertama itu soal database orang-orang di Jambi di perantauan. Gitu. Ini sangat menarik menurut saya, dan persis tadi seperti dikatakan Bang Basarudin dan juga Bang Herman, buku ini bukan hanya menjadi satu kebanggaan, tapi dia menjadi database yang sangat berharga ya nantinya gitu. Terus kalau boleh lagi ya saya agak mengomentari, karena ini sudah terpublikasi ya tentang desainnya ya, desain covernya. Saya menyarankan ya kalau bisa desain covernya itu minimalis saja gitu, sederhana. Karena kalau dilihat secara garis besar, desainnya itu memang sangat maksimalis gitu ya, terlalu ramai gitu. Nah kalau bisa desainnya itu disederhanakan saja sehingga misalnya kalau kita mau mengambil image tentang Jambi, ya mungkin bisa diambil sungainya atau bisa diambil logonya. Tempo hari saya sempat berkomunikasi lewat WA sama Najula, dia memperlihatkan gambar misalnya Angso Duo. Gitu. Angso Duo itu sebenarnya kalau diabstraksikan dan menjadi cover buku itu bisa menarik juga sebenarnya. Ya saya kira itu saja. Nah terus sorry. Tadi sudah disampaikan juga sama Arya Gunawan soal Profesor Mundarjito yang meninggal memang beberapa bulan yang lalu. Terus yang satu lagi itu Pak siapanya arkeolognya lupa saya lagi. Yunus. Yunus Suryatmojo. Masih hidup kan? Iya masih hidup. Dia sekarang masih membantu sebenarnya di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ini memang tokoh penting ya, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan Muaro Jambi. Ya, saya pikir saya punya banyak informasi tentang dia. Nanti akan mungkin bisa membantu penulis buku ini, terutama terkait dengan Pak Yunus ya. Nah, saya pikir bisa gitu juga. Jadi teman-teman yang dekat atau kenal dengan tokoh-tokoh lain yang akan ditulis, mungkin itu bisa memberi informasi yang cukup ya kepada penulis gitu. Sehingga tadi kalau Bang Basarudin tadi mengusulkan supaya calon-calon tokoh itu menuliskan, nah ini juga bisa membantu sebenarnya, memperkaya gitu sehingga informasi yang kita dapatkan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya ini, itu kita bisa bekerja maksimum. Karena kalau saya lihat dari jadwal, efektif itu kita paling punya waktu cuma 2 bulan. Dipotong libur, dipotong kesibukan lain-lain, atau mungkin kurang dari 2 bulan. Maka itu penulisannya ini juga mesti dilakukan dengan cepat ya. Nah salah satunya ya dengan cara menulis profil itu. Seperti yang baru-baru ini muncul kan ada 100 tokoh Indonesia. Itu juga lebih cenderung memperlihatkan profil ya, walaupun juga beberapa peran mereka dalam pembentukan Indonesia masa kini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Soki. Terima kasih. Ya, Bang Sikit minta tolong tadi nama-nama tadi tolong di WA ke saya ya supaya kita jadikan database ya. Baik.
Selanjutnya karena sekarang udah jam 9 malam, saya lempar ke floor siapa aja yang ingin menyampaikan ide-idenya, masukan-masukan, masing-masing kira-kira 1 menitan ya. Silakan. Assalamualaikum. Ya silakan. Siapa dulu? Saya cuma mau bahas soal cover. Oh ya silakan. Kando Yul, silakan Kando Yul. Jadi gini, benar itu masukan Asikin itu bagus, ya kan? Cuman ada permintaan di cover itu harus memuat 5 potensi spesifik. Nah, itu kan harus tervisual. Kalau konsep cover minimalis itu saya suka. Justru taste-nya memang seperti itu harusnya. Cuman kan kalau mengacu kepada 5 potensi spesifik, ini mau tak mau memang harus divisualkan. Nah, saya nggak tahu apa mungkin bisa saya visualkan dengan cara monokrom. Mungkin dengan monokrom bisa memberikan kesan minimalis. Nanti akan saya coba bikin pilihannya. Udah, saya pikir cuma itu aja. Baik. Jadi ya Kanda Yul silakan dibuatkan alternatif lain ya. Tadi yang minimalis 1, kemudian yang monokrom 1 gitu. Nanti kita diskusikan sama-sama mana yang kira-kira baik. Mas Oki, tambah sedikit. Ya silakan Kando Hafiz. Ya. Ini nggak ada tambahan nih, baru ingat saya. Ini ada Profesor Hamdi Hadi. Ya, semua orang kenal itu. Siapa Profesor Hamdi Hadi? Kemudian tadi kalau yang di UI itu ya Dr. Ivi Premawati yang sekarang jadi Kaprodi Lingkungan di UI. Baik. Kemudian kena penerbang ini langka juga tidak salah kita masukkan ada penerbang, misalnya Pilot Sudarman misalnya. Nah, kemudian ini usul saya nih, bagaimana kalau ini Pak Ketum, bagaimana kalau kita di samping kita membuat sekian tokoh ini, juga ada masukan dari kita, dari PMKJ saya, mengusulkan kepada DPR untuk mengesahkan tokoh-tokoh yang berkontribusi penting besar terhadap Jambi. Gitu. Tapi masukan kepada DPR. Nah, yang terakhir, yang ketiga, saya masih khawatir nanti kalau kita, ini kan 100 kan belum masih ada pada penambahan. Lalu kita cukup 65. Nah, saya agak khawatir ini nanti. Bagaimana kalau toh angka 65 ini akan kita pertahankan, ya buat saya 2 kali 65 gitu. Itu lebih mudah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, makasih Kando. Jadi ini kalau banyak, nanti kita buat 2 versi. 165, atau lagi 66 untuk tahun depannya lagi. Udah ada nama-nama tokohnya. Juga bisa begitu, Kando. Jadi 65 sudah ada, 66 sudah masuk juga tokoh-tokohnya alternatif. Jadi bisa seperti itu. Memang masalahnya masalah waktu nih. Silakan dari yang lain, Bang Suwarna mungkin sebelum yang lain-lain. Ya kalau saya intinya gini, jadi supaya lebih konkret yang dari Bang Basar tadi, saya kan ada mencalonkan orang-orang yang kita mau jaring. Nah orang tersebut saya udah mintakan mereka untuk membuat yang karena kita akan mendokumentasikan bukan hanya prestasinya kan, pikiran ke depannya gitu loh. Jadi dari 100 itu nanti kan belum tentu mereka bisa membuat apa kontribusinya buat Jambi gitu loh ke depan. Jadi seleksi pertamanya itu justru pandangannya ke depan itu. Jadi kita berharap tokoh ini kan pandangannya ke depan. Jadi beberapa teman yang saya rekomendasi sangat tergantung kepada visi dia ke depan. Kalau prestasinya udah tercatat aja. Jadi misalkan ada 18 jenderal kita itu ya. Punya nggak dia visi ke depan untuk Jambi? Jadi kalaupun dia jenderal, kalau menurut saya tapi ini pribadi ya. Kalau dia tidak punya kontribusi atau tulisan apa yang akan dia perbuat untuk Jambi ke depan, menurut saya dia nggak layak jadi tokoh di situ, Pak. Terima kasih. Baik, makasih Bang. Nambahin, Dito. Silakan. Ini malah ya ini supaya kita ini kan masa ini kan semakin singkat ya. Jadi begini saja, artinya kita nanti kita kan masih ada pertemuan berikutnya. Sekarang sudah aja masuk saja. Nanti kita lihat bisa kurang dari 65, itu kemungkinan juga bisa lebih. Itu nanti biasanya pengalaman seperti itu. Nah, seandainya nanti lebih ada yang tidak termasuk, Dindo, nah itu nanti di pengantarnya itu dijelaskan secara detail ya. Kita mengakui bahwa ini kita ambil dengan
versi ini kekurangan kita sudah mengatakan di situ tidak dalam waktu yang singkat ini tidak mungkin ya. Kami sadar betul masih banyak toko-toko Jambi. Nah, itu kita nanti di pembukaannya itu saya kira ya, supaya kita ini jalan. Nanti kalau banyak kita nggak jalan-jalan ini. Baik, makasih Bang Basar. Silakan Indo Riko. Ya. 1 menit ya. Waktunya kita sekarang udah jam 21. Ya, mohon izin menampilkan video karena posisi sedang di luar. Saya singkat saja. Pertama mengenai kriteria ketokohan. Menurut saya ini memang juga sangat penting untuk diseleksi. Kenapa? Jangan sampai kita juga sedang haus misalkan dengan ingin menokohkan seseorang, tetapi kita salah menerapkan kriteria. Mungkin fenomena Dwi Hartanto yang sempat diwawancara Kick Andy ini kan juga menjadi mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita gitu. Kemudian dari nama-nama yang sudah dinominasikan, saya ingin juga mungkin memberikan masukan terhadap variasi tulisan. Nah, pemikiran ini kan akan diseleksi menjadi 65. Jangan sampai juga tulisan ini menjadi tulisan yang homogen. Misalkan di TNI atau Polri ini kan banyak tokoh juga kan. Kemudian juga di bidang-bidang yang lain juga sangat banyak gitu. Nah, kemudian untuk pembidangan ini, menurut saya ada isu-isu strategis yang mungkin belum masuk ke sini. Misalkan mengenai isu lingkungan seperti itu. Karena lingkungan Jambi ini kan sedang disorot juga untuk jangka panjang. Kemudian mengenai usulan ataupun juga tadi arah diskusi mengenai tulisan tahunan yang menurut saya ini juga sangat solusi yang sangat tepat juga untuk mengakomodir kalau ada tokoh-tokoh yang tidak masuk. Mungkin itu kan, Dok. Terima kasih. Ya, silakan nanti ditambahkan di grup itu ya. Kalau ada yang kurang dari sini tokoh-tokohnya, kemudian kriterianya kalau ada yang salah silakan ditambahkan kriterianya apa lagi gitu ya. Baik. Kando, maaf untuk kriteria mungkin kita buat satu saluran saja. Karena kalau di grup khawatirnya nanti mungkin ada isu-isu sensitif. Betul. Jangan dibuka semua. Ya, oke, karena saya tengok ada salah satu misalkan gini, kita dulu kan sepakatnya untuk membuat tulisan atau meminta tulisan dari tokoh yang di luar provinsi Jambi ya. Di dalam itu kan ketika dicek mungkin ada yang profesinya dosen di Unjam misalkan gitu. Nah, mungkin bisa kita buka saluran misalkan ke chief editor atau ke siapa gitu. Jadi kita nanti mungkin bisa konsultasi melalui beliau, satu saluran baik kan, Dok, gitu. Ya, silakan. Jadi kalau seandainya tidak bisa masukkan di grupnya WA, langsung aja ke saya. Ya, sampaikan nanti kita akomodasi. Ya. Jadi silakan kalau ada yang kurang-kurang dari kriteria itu, bahkan ada. Jadi nanti gini, kita akan buat semacam urutan ya. Kita akan urutkan ya tadi dari nomor 1, 2, 3 gitu ya, sesuai tadi masukan-masukan dari yang lain-lain tadi. Silakan. Supaya saya nggak terlalu banyak mempengaruhi pemikirannya ini, saya minta masukan-masukan kawan-kawan yang lain supaya buku ini lebih baik dan lebih sempurna. Silakan dari yang lain yang belum bicara, mungkin ada masukan. Minta Muslimin belum ngomong tuh. Ya, izinkan dong. Ya, silakan Dinda Muslim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para senior semua. Sedikit saja. Karena memang apa yang disampaikan oleh para senior tadi dengan banyaknya tokoh ya Jambi, baik yang senior-senior terutama, saya kira memang dengan waktu yang singkat kami dari tim penulis juga untuk mempermudah ya, saya kira memang harus mau tak mau membatasi tadi sudah dibatasi 65 orang. Mungkin kita bisa buat secara peringkat sehingga itu akan mempermudah dalam menyeleksi. Karena semakin banyak nama yang masuk akan mempersulit seleksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira perlu juga disepakati bahwa buku ini sebenarnya mau bicara soal sumbangsi pemikiran atau profil. Jadi kalau saya lihat judulnya kan lebih ke profil. Artinya
profiling tokoh yang punya pemikiran. Tidak harus bicara pemikiran tentang Jambi misalnya, tapi punya pemikiran yang saya kira bisa punya kontribusi yang besar, tidak harus Jambi. Misalnya Bang Kamal, kita tahu punya kontribusi besar terhadap pemikiran terkait hukum di Indonesia, jadi masuk gitu. Nah, saya kira lebih pada itu. Jadi menurut saya lebih baik kita ini ke tokoh. Misalnya saya dimasukkan sebagai nominasi, yang menurut saya belum layak gitu, masih banyak yang lain. Jadi itu untuk mempermudah juga. Lebih baik kita kedepankan memang tokoh-tokoh senior yang betul-betul punya kontribusi besar selama ini. Jadi itu akan mempermudah kita untuk menyeleksi, karenanya 65 orang. Saya kira banyak nama-nama yang bahkan belum masuk mungkin justru lebih layak. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ini karena terkait dengan waktu, saya kira tim kita mulai tim penulis terutama ya, katakanlah misalnya ada nama yang sudah kita anggap betul-betul layak, tidak ada lagi perdebatan. Ada nama Pak Kamal Firdaus, Ketum dan lain-lain, sudah mungkin tim penulis bagi kami sudah bisa memulai menyicil lah sembari nama-nama yang lain ini. Tapi itu memang betul-betul nama yang kita anggap sudah clear gitu ya. Saya kira banyak, ada mungkin 10, 20, atau 30, sehingga sisanya nanti sambil menyusul. Karena saya khawatir kalau kemudian terlalu banyak pembahasan, menentukan 65 tokoh, nanti dikumpulkan secara sekaligus, baru diputuskan, baru mulai menulis, itu akan kesulitan terutama dalam waktu. Jadi mungkin itu tambahan dari saya, Bang Syawki. Terima kasih. Terima kasih, Dinda Muslim. Luar biasa. Jadi nanti minta tolong Dinda Muslim bersama kawan-kawan penulis membuatkan guidance tulisannya. Ya, misalnya contoh dalam bentuk pertanyaan. Ya. Jadi kalau kita bicara profil kan itu ada pertanyaan tuh kan. Pertanyaannya 1, 2, 3. Kemudian misalnya tentang Jambi, ya. Nah, nanti ada pertanyaannya apa gitu ya. Jadi poin-poin pertanyaan itu mengarahkan tulisan, ada guidance tulisan sama contohnya di. Nah, jadi saya setuju. Ini sebenarnya kita tidak perlu memperdebatkan jumlah gitu ya, karena kita kalau banyak itu malah bagus. Nggak sulit kita menyortir. Justru yang susah itu kalau sedikit. Kita agak susah mencari orang yang tepat. Ini kalau banyak langsung aja kita siapkan buku yang untuk 2023-nya sudah kita masukkan lagi 65 berarti 66. Udah, jadi kita udah mulai siap setahun tuh untuk menuliskan buku yang berikutnya. Jadi akan masuk ke situ gitu. Jadi lebih gampang kita kalau banyak orang. Itu kira-kira dari saya. Sebelum kita tutup karena sudah jam 21, mungkin saya minta Bang Yul untuk menyampaikan rencana penerbitan buku tentang Batik Jambi gimana rencananya? Kapan mau launching? Bang Yul bisa melaporkan tentang progres buku batik, kapan rencana mau di launching? Buku Batik Jambi itu kemungkinan kita bisa launching untuk masuk ke momen Hari Batik Nasional. Kapan? Tanggal 2 Oktober. Oh, alhamdulillah, pas ya. Ya. Jadi kita memanfaatkan momentum itu aja. Baik. Jadi persiapannya juga lebih matang. Ya. Nah, buku-buku itu besok sudah bisa dikirim besok. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kita akan ada 2 Oktober launching buku tentang Batik Jambi. Kemudian dan Dinda Pawas mungkin bisa dilaporkan progres buku tentang itu jejak jenderal kapan selesai? Baik, terima kasih Bang Uki untuk bukunya Pak Jenderal. Insya Allah pekan depan masuk ke fase uji dengan tokoh, Bang. Jadi nanti kalau untuk masuk ke penerbitannya akhir September rencananya. Akhir September masuk ke penerbitan dan mulai PO juga, mulai pre-order. Ya, baik. Jadi nanti ini Pawas akan kesulitan ini menerima order penulisan buku-buku yang lain. Ada Pak Edi Putra Irwadi ditulis bukunya, yang lain-lain juga bisa ditulis bukunya. Ya, ada tokoh. Saya boleh ngasih masukan sedikit, Bang, silakan. buku ini. Ada 3 hal ya. Ya. Pertama terkait penulis, kelihatannya perlu bikin grup khusus, Bang, agar ada komunikasi lebih intens. Ya. Baik. Yang kedua, kalau saya sih dari sisi anak muda ya, mengharapkan buku ini juga ada sudut pandang, ada penampilan yang lebih fresh gitu ya, dari segi layout nanti dan juga mungkin gaya kepenulisan gitu, sehingga
tokoh tersebut juga bisa menginspirasi anak muda gitu. Nah itu yang mungkin nanti bisa coba disesuaikan gaya bahasa dan plotting layout di dalam buku itu sendiri gitu. Nah makanya untuk melengkapi usul saya yang kedua, dari kami sebenarnya sudah ada ya tim desain nanti yang bisa bantu memperkaya layout gitu agar bisa lebih kekinian gitu ya, baik dari segi warna maupun segi desainnya. Nah itu mungkin nanti, tadi saya juga lihat di susunan tim belum ada tim desain kelihatannya kalau saya tidak salah. Nah kalau memang perlu nanti kami juga bisa bantu dalam hal itu sih Bang. Itu Baik. aja kelihatannya. Ya baik, sudah ada Bang Yul sebagai salah satu tim, nanti juga bisa ditambahkan yang lain. Jadi benar, jangan angkat anak muda, baru 2 yang masuk situ, ada 2 orang baru, salah satunya adalah siapa namanya, Tamim ya, Tamim ya Bang, Bang. Nah kalau bisa Dindo Riko sama Dindo Septa masukin lagi anak-anak muda yang berprestasi yang kita bisa angkat sebagai salah satu tokoh juga untuk memberi inspirasi kepada anak-anak muda yang lain. Baik, ini sudah selesai semua acara kita. Kalau nggak ada lagi mau sampaikan, saya minta dari Pak Ketum untuk menyampaikan closing statement tentang apa yang sudah disampaikan dari senior-senior tadi dan yang hadir pada malam ini. Silakan Pak Ketum. Pak Ketum, Bang Safril. Oke, terima kasih Dinda Sauki. Ya. Saya menyimak tadi apa yang disampaikan oleh para senior dan seluruh peserta Zoom kita malam hari ini. Mulai tadi dari Profesor Hafiz, ya, Bang Edi juga, Bang Kamal, kemudian juga Bang Herman Mukhtar, kemudian Bang Basarudin, termasuk Pak Arya jauh dari Wina sana, Bang Asikin juga, ya, Bang Najula, Bang Suwarna, Ritko, ya, Muslimin, luar biasa, ya, telah memperkaya kita dalam rangka menulis buku ini. Tentu dengan masukan yang ada malam ini, kualitas buku yang kita tulis ini tentu nanti akan semakin baik. Nah, itu saya ingin mengomentari beberapa supaya nanti tidak bias. Yang pertama yang menjadi cantolan itu saya mengatakan kita ingin mengembangkan potensi spesifik yang kita miliki. Apa itu potensi spesifiknya? Mari kita mulai menghitungnya dari kerinci, itu adalah pariwisata. Ya, kemudian perkebunan, pertanian, ya, peternakan. Nah, kita ingin mengembangkan industri Jambi itu. Budaya Jambi juga. Nah, tadi sudah ditulis tentang batik misalnya. Dan tentu pendukung-pendukungnya itu. Nah, supaya ini menjadi cantolan nanti di dalam terutama memilih tokoh tadi itu. Kita tentu harus mengelompokkan nanti siapa sih tokoh wisata dari akademisi yang tahu tentang pariwisata ini, kemudian siapa yang praktisi. Nah, bagaimana membangun pariwisata Jambi itu. Jadi pendapat tentang pariwisata itu boleh dari akademisi nanti dan praktisi. Nah, itu menjadi tentang tadi pertanian, siapa sih ahlinya, bagaimana mengembang pertanian Jambi itu. Perkebunan itu kita tahu apa spesifik kita. Ada karet, ada sawit, ada pinang, ada kelapa dan lain sebagainya. Itu siapa sih ahlinya? Ini untuk memagar tadi. Ya, kita sangat berbahagia tadi dengan 100 calon itu luar biasa. Tadi Bang Kamal bilang saya baru sekarang disebut sebagai tokoh. Bayangkan itu. Ya, karena memang selama ini kita tidak pernah menokohkan tokoh kita. Ada tokoh tapi kita tidak pernah menokohkannya. Maka pada buku ini kita ingin memulai itu. Banyak tokoh kita coba untuk menokohkannya, memunculkan. Saya mengatakan di awal tadi kita banyak tokoh tapi kita miskin tokoh karena kita tidak menokohkan orangnya. Nah, itu ya. Jadi itu pagarnya. Nanti Adinda Sauki kelompokkan dulu itu potensi spesifik kita apa. Ini siapa tokoh akademisinya, siapa tokoh praktisinya. Nah, baru pendukung-pendukungnya yang lain itu apa? Saya mengatakan ada kesenjangan antara sumber daya alam yang kita miliki dan pendidikan. Ya, senjang. Bagaimana kita bisa menarik sumber daya alam ini untuk kesejahteraan masyarakat kita Jambi itu kalau sumber daya manusia kita rendah. Maka saya waktu kampanye dulu mengatakan kalau saya terpilih, saya ingin 7 tahun, 10 tahun ke depan itu standar pendidikan minimal orang Jambi adalah S1.
Nah, kira-kira begitu untuk mengejar itu. Nah, ya. Nah, kemudian tadi soal profil dan pemikiran, sebenarnya yang menjadi fokusnya itu adalah kita ingin mendapatkan pemikirannya. Tapi sekaligus di situ kita ingin tadi menokohkan tokohnya. Jadi yang menjadi inti sebenarnya apa pemikirannya untuk Jambi itu. Profil itu adalah bagian karena dia kita mintakan pikirannya, tentu dia ini layak tidak, profilnya bagaimana. Sekaligus kita menokohkan itu. Jadi dengan menulis buku ini ada dua hal. Yang pertama kita menokohkan tokoh kita. Yang kedua tadi apa pemikirannya. Nah, yang sebenarnya konsen utamanya itu pada pemikiran, bukan pada profilnya. Maka saya bilang jangan terlalu apa dengan profilnya itu. Ya, tapi pemikirannya itu apa. Nah, soal tadi jumlah itu, saya kira itu nanti bisa kita tentukan. Ini memang banyak 100. Apakah 100 itu layak semuanya menjadi tokoh? Lantas kita tidak memilih dia akan menjadi masalah? Ah, itu tidak seperti itu. Otoritas itu ada pada BMKJ Nasional. Karena yang menulis buku ini adalah BMKJ Nasional. Nah, tentu kepada tim saya minta untuk membuat kriterianya, indikatornya itu. Ya diurut dari akademisi, tentu profesor itu lebih dulu, turun di bawahnya doktor. Turun di bawahnya tentu S2, S1. Urut di ranking. Praktisinya juga begitu, bagaimana pengalaman dia. Itu ya, ada. Masa kita nanti mau memasukkan 120 itu. Buku ini nanti mau jadi buku apa? Tentu ada kelas-kelasnya juga, ada apa namanya itu, tingkatannya tadi. Itu harus disusun nanti oleh panitia. Jadi jangan terlalu takut untuk diprotes itu. Nggak jadi-jadi buku kita nanti. Ya, nggak selesai buku kita nanti. Soal angka tadi saya setuju, nanti kita pertimbangkan. Judul itu bisa saja kita rubah. Misalnya apa nanti tokoh Jambi dan perspektif pemikirannya. Boleh saja tidak memasuk jumlahnya dalam rangka ulang tahun Jambi yang ke-65. Bisa kita rubah. Tapi pertanyaannya utamanya itu apakah ini layak tokoh ini? Jangan jadi nanti buku ini dengan ini banyak yang kita singkirkan tidak enak. Buku kita amburadul nanti. Dia tidak layak kita masukkan ke situ karena tidak enak diprotes. Sudah tidak. Ini otoritasnya ada pada BMKJ Nasional, tetapi dengan kriteria yang layak kita buat. Nah, supaya tidak bias lagi ke sana. Kemudian tadi pendapat tadi Bang Basar dan Pak Arya Gunawan itu sangat luar biasa. Saya pikir baik begitu. Ya, jadi diminta tokoh itu menulis pemikirannya sesuai dengan bidangnya. Maka nanti Adinda Sauki kelompokkanlah. Ini tokoh bidang wisata, ini tokoh bidang industri, ini tokoh bidang perkebunan, ini tokoh bidang pertanian, ini tokoh bidang ekonomi, ini tokoh budaya, ini tokoh pendidikan. Silakan dikelompokkan. Nah, jadi gitu. Jelas tuh kriterianya. Jadi tidak terjadi simpang siur. Jadi tidak memberikan pandangannya yang bukan menjadi kompetensinya. Nah, nanti itu jelas apa namanya batas-batasnya. Jadi tidak usah khawatir. Ya, tidak usah khawatir. Ini saya merasa bahagia sekali ada 100 tokoh ini luar biasa. Kita selama ini tidak tahu ternyata tadi banyak ahli-ahli yang hebat itu. Ya, banyak itu orang-orang kita yang hebat. Kita tidak pernah menokohkan mereka. Nah, itu persoalannya tadi. Maka saya mengatakan kepada Bang Najula itu, kata profilnya di judul buku itu hilang, tidak menyebut profilnya, tokoh. Supaya jangan nanti konsennya pada profil. 65 tokoh dan perspektif pemikirannya. Nanti bilang bisa saja tokoh Jambi dan perspektif pemikirannya. Tidak memasuk angka. Tapi dalam rangka 65 tahun Jambi. Bisa saja seperti itu. Nah, itu tim penulis saya minta untuk segera, ini jangan terlena. Tokoh-tokohnya segera Adinda tetapkan. Ya, di sidang itu nanti tokohnya ini loh diurut. Nah, sidangkan. Itu disidangkan timnya oleh menyidangkan. Ini yang layak sudah tokohnya. Urut. Tidak usah khawatir tidak terpilih. Nanti kita akan pilih dia pada bagian lain nanti. Ya, itu saya kira supaya tidak nanti terkendala ini ribut soal tokoh nanti. Tidak usah. Ini otoritasnya ada pada BMKJ Nasional. Saya bertanggung jawab untuk itu. Ya, tapi tentu tidak sembarangan menetapnya.
ada kriterianya, ada apa namanya rankingnya itu. Nah, nanti dijelaskan di dalam pengantarnya bahwa kita menghargai semua tokoh itu, tapi karena keterbatasan penulis tadi, ya toh, keterbatasan waktu kita. Nah, tentu mudah-mudahan di kesempatan lain buku ini berlanjut. Jadi Prof. Hafiz, saya memang berpikir tidak sampai di sini tentang buku ini. Ketika tokoh itu sudah membuatkan pandangannya, saya berharap nanti tokoh itu membuat buku tentang itu. Nah, dalam jauh ke depan, saya berharap nanti dari buku ini kita akan membuat konsep membangun Jambi itu bagaimana. Dia akan komprehensif. Ada pendapat tentang wisatanya bagaimana, peternakan, perikanannya bagaimana, perkebunan bagaimana, dan seterusnya. Nah, saya kira begitu, Dinda Sauki, dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua senior-senior yang sudah hadir malam ini. Luar biasa pandangannya dan apa namanya itu, kesediaannya hadir saja itu udah luar biasa. Ya, artinya mempunyai konsen juga terhadap Jambi ini yang luar biasa. Sudah senior pun masih mau ikut hadir sampai malam. Terima kasih sekali lagi kepada para senior atas kehadirannya. Silakan Adinda. Terima kasih. Terima kasih. Saya terakhir tetap menjaga kesehatan. Baik. Supaya apa namanya lengah ya, walaupun corona ini sudah menurun. Jangan lengah, tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Kando semua, Yundo semua, Bapak-Bapak Ibu yang hadir malam ini, tentu kalau kita diskusikan ini nggak selesai-selesai. Kita masih ada forum berikutnya adalah ya untuk lanjutan nanti. Nanti benar yang disampaikan tadi, semua masukan akan kita akan inventarisir dan kita akan hargai, kemudian akan kita jadikan masukan-masukan untuk tim. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari acara malam ini, dan alhamdulillah malam ini luar biasa pemikirannya. Dan alhamdulillah insya Allah ini jadi starting point kita untuk memulai sesuatu yang baik, dan insya Allah kebaikan-kebaikan ini akan dilanjutkan dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Akan terbentuk buku-buku berikutnya, akan terbentuk pemikiran-pemikiran berikutnya, akan terbentuk kontribusi-kontribusi berikutnya kepada Jambi. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kando Kamal, terima kasih Profesor Hafiz, terima kasih Bang Kamal. Ya, terima kasih Bang Edi Putra. Mohon maaf namanya salah. Bang Kamal, mana Bang Kamal? Bang Kamal. Itu Sauki harus dihukum itu, masa jadi bisa salah nulis tuh. Oh, Bang Kamal. Bang Herman Mukhtar, makasih Bang Herman Mukhtar. Ya, nanti kapan kita ketemu lagi Ciamplas. Ini dulu kami ketemu di Ciamplas nih dari Bang Herman Mukhtar nih, tempatnya Bang Mukhtar sama Bang Edi Putra. Ya, numpang makan Bang Herman. Ya. Aktor, Bang. Ya. Bang. Mampir, Bang. Jadi sebenarnya pemikiran pertemuan berapa waktu lalu, berapa tahun yang lalu di tempatnya Bang Herman Mukhtar, alhamdulillah terbentuk sekarang, terbentuk BMKG nasional. Yang dulu kita sudah sampai diskusikan di Bandung, yang dihadirin oleh Bang Kamal Firdaus, Bang Edi Putra, Bang Asikin. Alhamdulillah sekarang sudah terbentuk. Baik, makasih. Makasih. Ya, makasih pamit. Ya.